Kru topi jerami kembali ke laut setelah gurita balon kembali ke bentuk aslinya. Namun tidak lama kemudian, sebuah ombak besar menerjang mereka. Sedangkan di Mocktown, Don Quixote Doflamingo menghukum Bellamy dan Sarquis dengan kemampuannya. Ketika Bellamy memohon Doflamingo untuk memberinya kesempatan lagi, Doflamingo justru memaksa Sarquis untuk menebas Bellamy. Sementara itu, tersesat karena terbawa ombak, kru topi jerami menemukan sebuah pulau Long Ring Longland. Luffy, Usopp, dan Chopper segera turun dari Merry dan mulai menjelajahi pulau itu. Ketiganya lalu menemukan seekor kuda tinggi bernama Shelly dan 2 batang bambu tinggi yang puncaknya tidak terlihat. Namun, bambu itu bergerak dan mengenai Luffy yang kemudian dipatahkan oleh Luffy. Pada saat yang sama, Zoro, Sanji, Nami, dan Robin yang kini telah turun dari Going Merry dikejutkan dengan kehadiran sebuah kapal bajak laut Foxy yang menangkap Going Merry. Dan Luffy yang kini berhadapan dengan Tonjit, seorang pria tua pemilik Shelly yang jatuh dari atas bambu tadi. Tonjit lalu berterima kasih kepada Luffy karena telah membantunya mencapai daratan setelah 10 tahun terjebak di atas bambu. Akan tetapi seseorang sedang mengawasi Luffy dari balik semak-semak. Tonjit lalu bertemu dengan Shelly, kuda peliharaannya. Ia kemudian menunggangi Shelly dan mereka berdua berlari kencang di atas padang rumput. Namun tiba-tiba Shelly ditembak dengan jaring perangkap oleh Foxy, mengakibatkan Tonjit jatuh. Foxy lalu mengklaim bahwa Shelly adalah miliknya. Luffy yang marah berniat untuk menghajar Foxy, akan tetapi Foxy mengajaknya untuk bertanding di Davy Bag Fight jika ia menginginkan Shelly kembali. Sementara itu, kru Foxy yang lain menjelaskan kepada Zoro, Sanji, Nami, dan Robin tentang apa itu Davy Bag Fight. Sebuah pertandingan antara 2 kru bajak laut, di mana pemenangnya dapat mengambil salah satu kru pilihannya dari bajak laut yang kalah. Mendengar hal itu, Nami keberatan dan berusaha menghentikan Luffy untuk tidak menerima ajakan bertanding Foxy. Namun Nami terlambat saat ia mendengar bunyi suara tembakan yang menandakan kalau Luffy telah menerima tantangan itu. Di atas panggung, setelah Porsche memperkenalkan peserta Davy Bag Fight kali ini kepada penonton, Foxy bertanya kepada Luffy, berapa jumlah round yang akan mereka mainkan? Dan Luffy setuju untuk bermain 3 round. MC mulai mengumumkan para kontestan dari Davy Bag Fight kali ini. Dan sebelum round pertama dimulai, MC mulai membacakan aturannya dan nama-nama perahu yang akan bertanding. Saat pertandingan resmi dimulai, perahu tim Foxy yakni Mothership Cutter mengeluarkan banyak barrel untuk menghalangi jalan tim topi jerami. Namun dengan mudah, Zoro mengirimkan barrel itu kembali ke Mothership Cutter, menciptakan ledakan beruntun dan mengakibatkan terjadinya ombak besar yang menghancurkan banyak perahu tim Foxy. Dan ombak itu digunakan oleh tim topi jerami untuk mencapai posisi utama. Setelah ombak reda, 2 perahu tim Foxy menyerang perahu Zoro dan Chopper. Pertikaian itu mengakibatkan perahu mereka semua hancur dan mereka semua didiskualifikasi. Sementara itu, Porsche menyuruh Capote menyerang perahu grup Nami. Sanji dan Luffy yang melihat itu segera datang membantu dengan Luffy menggunakan kemampuannya untuk menciptakan baling-baling yang dapat mempercepat laju perahu mereka, sekaligus menarik perahu grup Nami. Namun karena terus bersentuhan dengan air laut, Luffy kehabisan tenaga, tepat saat mereka akan memasuki area Coral Reef. Pada saat yang sama, di daratan, kru topi jerami melihat Foxy dan Hamburg sedang mengikuti mereka. Para peserta lomba kini harus melewati area Coral Reef. Nami menemukan bahwa area tersebut dipenuhi arus, dan saat perahu Porsche memasuki Coral Reef, mereka didorong mundur. Berbekal keahlian navigasinya, Nami mengerti cara kerja arus di sana. Ia lalu mulai mendayung dan menyuruh Luffy dan Sanji untuk mengikutinya. Dan benar saja, Nami berhasil membawa krunya melewati Coral Reef. Sedangkan untuk dapat melompati Long Ring di hadapannya, yakni pusaran air raksasa, Nami menyuruh Usopp untuk menggunakan impact dial-nya. Dengan Robin menarik perahu Luffy menggunakan kekuatannya. Namun kayu pegangannya patah, membuat Luffy dan Sanji terjatuh di Long Cape dan didiskualifikasikan dari permainan. Perahu Nami akhirnya mulai mendekati garis finish. Tetapi Foxy menggunakan kekuatan buah iblisnya Noro Noro Nomi untuk memperlambat perahu Nami, sehingga memungkinkan perahu Porsche memenangkan babak ini. Sebagai hadiah babak pertama, Foxy memilih Chopper sebagai kru barunya. MC lalu mengumumkan bahwa babak kedua, Groggy Ring, akan segera dimulai. Tim topi jerami yang hanya diwakili oleh Zoro dan Sanji akan berhadapan dengan tim Foxy, yakni Hamburg, Pickles, dan Big Pen. MC membacakan aturan babak kedua. Groggy Ring, yakni tim yang mencetak gol adalah pemenangnya.
Sebelum babak dimulai, wasit meminta Zoro menyerahkan senjatanya. Sedangkan Sanji dan Big Ben yang bertugas sebagai bola berdiri di tengah lapangan. Saat peluit dibunyikan, Sanji dengan cepat melompat, hendak menendang Big Ben. Namun saat Sanji menginjak lengannya, ia kehilangan kendali karena tubuh Big Ben yang licin. Big Ben lalu melemparkan Sanji, yang kemudian ditangkap oleh Hamburg. Sebelum Hamburg berhasil membawa Sanji mencapai gawang, Zoro melemparkan Pickles ke arahnya, dan Sanji berhasil menendang Hamburg, membuatnya bertabrakan dengan Pickles. Tiba-tiba Big Ben mengejar Zoro dan Sanji dengan sepatu bersenjata. Namun ketika Usopp mengadukan hal itu, wasit pura-pura tidak melihatnya. Kembali ke arena, Zoro dan Sanji berbalik hendak menyerang Big Ben. Namun Big Ben terlebih dahulu melompat ke arah mereka. Big Ben kemudian melemparkan Zoro dan Sanji ke udara, yang mana telah disambut oleh Hamburg dan Pickle yang telah dilengkapi senjata. Hamburg dan Pickle lalu menyerang Zoro dan Sanji dengan membabi buta, melemparkannya dan menjatuhkannya, membuat mereka berdua terbaring seperti orang tidak sadarkan diri. Ketika MC menyatakan bahwa Sanji dan Zoro telah dikalahkan, tiba-tiba kedua pemuda itu bangkit kembali. Melihat kegigihan Zoro dan Sanji, tim Foxy mengeluarkan senjata secara serentak. Namun Zoro dan Sanji sama sekali tidak gentar. Pada saat Hamburg mulai bergerak maju, ia langsung disambut oleh tendangan beruntun Sanji yang mengirimnya ke arah Big Ben dan mengenai senjatanya, membuat Hamburg tak sadarkan diri. Sedangkan Pickles mencoba menyerang Zoro dengan tornado pedangnya, tetapi Zoro menggunakan jurus Muturyu Tatsumaki miliknya, melemparkan Pickles ke arah Big Ben, menyebabkan Pickles secara tidak sengaja mengiris dada Big Ben. Zoro kemudian mulai berlari menuju Big Ben, dan dengan menggunakan kaki Sanji sebagai tumpuan, Sanji melemparkan Zoro ke arah Big Ben dengan Arme de l'Air Power Shoot. Zoro lalu mencengkeram mulut Big Ben, membawanya ke gawang dan menciptakan gol, membuat tim Luffy memenangi babak ini. Seperti biasa, pemenang dapat merekrut satu kru lawan. Chopper bersorak, mengira Luffy akan memilihnya, tetapi Luffy meneriakkan nama Shelly, membuat Chopper menangis kecewa. Namun Luffy menyuruhnya untuk bersabar karena dia pasti akan memenangkan babak berikutnya untuk mendapatkannya kembali. MC lalu mengumumkan peraturan babak kali ini, round run, dan tim yang berhasil memperoleh poin terbanyak akan menjadi pemenangnya. Saat peluit pertama ditiupkan, kru topi jerami terkejut mengetahui Luffy tidak dapat bermain sepatu roda. Dan ketika pemain lain mulai memasuki arena, Mashikaku, anggota tim Foxy, mencoba meniban Luffy dengan tubuhnya. Namun Luffy dapat menggagalkannya dengan fuzennya. Melihat itu, Nami memanggil Usopp untuk mendorong Luffy, dan dengan bantuan Robin mereka berhasil menggelindingkan Luffy. Saat Robin melemparkan Luffy ke atas untuk menghindari Mashikaku, Girarin, anggota tim Foxy yang lain, memukul Luffy dan membuat Luffy tereliminasi, sehingga poin pertama diraih oleh tim Foxy. Ronde berikutnya giliran Nami menghadapi Mashikaku, dan dengan mudah Nami meninggalkan Mashikaku. Namun ketika Nami hampir melewati garis finish, ia dan krunya terkena hipnotis Porsche. Pada saat kru topi jerami tersadar, mereka mendengar bunyi peluit yang menandakan poin kedua untuk tim Foxy. Ronde ketiga dimulai, dan kali ini Usopp berhadapan dengan Chiki Cetah yang dengan cepat meninggalkan Usoppnya. Namun, pada saat yang sama, Luffy berhasil berdiri di atas sepatu rodanya. Luffy akhirnya meluncur untuk membantu Usopp. Namun karena ia belum mempelajari cara berbelok, ia tertabrak dinding dan keluar dari arena. Menyadari timnya kewalahan, Sanji lalu menyuruh Zoro untuk mengendarai Shelly dan menuju ke sebuah pohon kiwi, memotongnya dan merobohkannya ke arah lapangan. Tiba-tiba, peluit dibunyikan dan Usopp dinyatakan sebagai pemenang dikarenakan Chiki Cetah telah didiskualifikasi akibat keluar dari arena. Ronde keempat antara Robin dan Jubei dimulai, dengan Robin segera meninggalkan Jubei. Saat Jubei hendak menyerang Robin dari belakang, Luffy yang kini telah mahir berbelok dengan meniru teknik Chiki Cetah, memukul Jubei dan menghalanginya untuk meneruskan pertandingan, sehingga dengan mudah Robin memenangkan pertandingan ronde kali ini. Ronde final dimulai, kendati Luffy dengan mudah memimpin pertandingan dari Girarin. Akan tetapi Foxy menyerangnya dengan serangan slow beam-nya dan menghentikannya. Robin yang melihat kecurangan Foxy membalasnya dengan menahan tangan Foxy sehingga ia tidak dapat menggunakan kemampuannya. Sementara itu, Luffy yang kini telah terbebas dari perangkap Foxy meneruskan lombanya. Dan dengan jangkauan tangannya yang panjang, Luffy berhasil memenangkan lomba Davy Back Fight kali ini. Luffy memanggil Chopper untuk kembali ke krunya, yang disambut dengan gembira oleh Chopper. Akan tetapi, Foxy meminta untuk pertandingan ulang,
dan Luffy langsung menerimanya. Mereka lalu bermain dodgeball, dan tim yang dapat mengalahkan semua pemain tim lawan adalah pemenangnya. Permainan dimulai saat Luffy dan Chopper mendapatkan bola, mereka langsung membidik Foxy, akan tetapi wasit menyatakan Foxy aman karena pukulan di wajah tidak dihitung. Bola kemudian dioper ke Zoro, Sanji, dan Luffy, yang dengan mudah mengeluarkan banyak pemain lawan. Namun saat giliran Chopper, lemparannya dapat dihentikan oleh Hamburg. Setelah Robin mengeluarkan Hamburg, Foxy mengeluarkan senjata rahasia, meriam Death Hit, yang mengeluarkan semua pemain dari topi jerami satu persatu, hanya menyisakan Luffy sendiri. Saat Foxy mengarahkan Death Hit ke Luffy, tiba-tiba ratusan bola mendatangi Luffy. Luffy lalu menangkap semua bola yang datang ke arahnya. Namun pada saat yang sama, Foxy telah menembakkan bolanya ke arah Luffy. Nami lalu menyuruh Luffy untuk membiarkan bola itu mengenai wajahnya. Akan tetapi Luffy menangkapnya dengan mulutnya dan menelannya. Wasit lalu menyatakan bahwa Luffy didiskualifikasi akibat telah menelan bola. Setelah memenangi pertandingan dodgeball, Foxy memilih Robin untuk ikut dengannya. Pertandingan selanjutnya adalah Red Light Green Light dengan Tonjit sebagai penjaganya. Saat pertandingan baru dimulai, para peserta segera berlari menuju ke arah Tonjit. Akan tetapi Sanji mendapatkan Zoro telah tersesat. Sanji lalu mengambil jalan pintas untuk mengejar tim Foxy yang berada di depan. Hamburg dan Porsche kemudian mencoba menghalangi Sanji agar Chikichita dapat berlari menuju Tonjit. Namun Chikichita dikeluarkan tepat saat ia akan menyentuh Tonjit. Saat Tonjit kembali berbalik, Sanji lalu menendang Hamburg agar ia dapat melompat jauh ke depan, mengakibatkan Hamburg hilang keseimbangan dan Porsche jatuh ke jurang. Sanji lalu berbalik untuk menolong Porsche, membuat mereka didiskualifikasi. Sementara itu, Nami, Chopper, dan Usopp akhirnya mulai mendekati puncak, dan Hamburg berhasil kembali ke atas. Akan tetapi Hamburg langsung ditendang oleh Zoro, sebagai pelampiasan Zoro yang kesal karena telah tersesat. Namun saat Nami dan yang lainnya hendak menyentuh Tonjit, Hamburg jatuh menimpa mereka. Dan sialnya, tangan Hamburg tanpa sengaja berhasil menyentuh Tonjit, membuat Hamburg menjadi pemenangnya. Foxy kembali mengambil Chopper sebagai hadiah dari pertandingan Red Light Green Light. Menyadari sisa satu pertandingan, Nami mengusulkan perubahan aturan hadiah, yakni Chopper dan Robin jika mereka menang, dan seluruh kru topi jerami jika mereka kalah. Mendengar itu, Foxy meningkatkan jumlah taruhan menjadi 500 kru untuk masing-masing pemenang. MC lalu mengumumkan bahwa ronde kali ini adalah duel antara Luffy dan Foxy, dengan kapal Foxy terpilih menjadi lokasi pertarungan. MC kemudian memanggil kedua peserta, Sexy Foxy dan Luffy yang kini telah menjadi Afro Luffy. Saat duel dimulai, Foxy segera melumpuhkan Luffy menggunakan slow beam miliknya. Ia lalu menyerangnya menggunakan rentetan pukulan. Ketika efek slow beam hilang, Luffy merasakan dampak dari semua pukulan itu sekaligus. Saat Luffy bangkit, ia melihat Foxy berdiri di salah satu dari banyak bola meriam yang melambat. Saat Luffy mencoba menginjaknya, bola meriam itu kembali ke kecepatan normalnya dan meledak. Sementara itu, Nami bertanya kepada kru yang lain, apakah mereka dapat melihat yang terjadi, karena ia hanya melihat asap dari atas kapal Foxy. Pada saat yang sama, terjadi ledakan terus-menerus dari atas kapal, membuat kru topi jerami khawatir. Melihat asap yang keluar dari kapal Foxy, MC berpikir Luffy telah kalah, namun ternyata Luffy selamat dari bom Foxy. Luffy kembali memasuki arena, dan mendapati Foxy telah menghilang, masuk ke dalam kapal. Di dalam kapal, Luffy mencari di mana keberadaan Foxy, menelusuri ruangan demi ruangan, sampai akhirnya Luffy memasuki area dapur. Namun ketika penyamaran Foxy sebagai koki terbongkar oleh Luffy yang mengolok-oloknya, Foxy dengan segera menyerang Luffy menggunakan kombinasi slow beam dan QB rush miliknya. Serangan itu membuat Luffy terlempar ke sebuah ruangan gelap di bawah kapal. Di sana, terdapat sebuah mesin yang disebut Gorilla Puncher 13, dengan dinding mesin itu yang ditutupi oleh puluhan sarung tinju yang terbakar. Sedangkan salah satu dinding di ruangan itu terbuat dari cermin yang dimaksudkan untuk memantulkan slow beam milik Foxy. Foxy kemudian mulai menyerang Luffy, namun Luffy memecahkan cermin, lalu melompat dan meninju Foxy. Akan tetapi Foxy membalasnya menggunakan Gorilla Puncher-nya. Di atas kapal, Foxy merayakan kemenangannya atas Luffy. Namun Luffy berhasil bangkit. Foxy kembali menyerang Luffy dengan slow beam dan QB rush. Tetapi Luffy tetap bangkit lagi, membuat kagum semua penonton. Melihat Luffy masih berdiri, Foxy menggunakan slow beam-nya dan kembali memukul jatuh Luffy. Akan tetapi Luffy masih tidak mau menyerah. Saat Luffy hendak bangkit, ia melihat pantulan kaca di wajahnya. Foxy yang jengkel dengan kegigihan Luffy
akhirnya mendatangi Luffy dengan jurus Kyuubi-Rush-nya, yang kemudian disambut oleh Luffy dengan Gatling Gun miliknya. Menyadari pukulannya kalah cepat oleh Luffy, Foxy menggunakan Slow Beam kembali. Namun kali ini bukan Luffy yang terkena efeknya, melainkan dirinya sendiri. Ternyata Luffy menggunakan kaca pecahan cermin dari ruang bawah yang tersangkut di rambut afronya. Luffy lalu menggunakan Gum Flail kepada Foxy. Dan ketika efek Slow Beam usai, Foxy terlempar keluar dari arena, menjadikan Luffy memenangi Davy Backfight kembali. Kali ini dengan bantuan rambut afronya. Setelah pertandingan selesai, Luffy memanggil Robin dan Chopper untuk kembali ke krunya. Dan Luffy segera membubarkan bajak laut Foxy. Kru topi jerami kemudian menemui Tonjit dan Shelly untuk berpamitan. Namun tiba-tiba dari dalam tanah muncul Litonto, yang ternyata adalah cucu Tonjit. Saat matahari terbenam, kru topi jerami akhirnya melanjutkan perjalanan mereka dengan tujuan untuk merekrut Shipwright. Kru topi jerami melanjutkan perjalanan mereka. Kru topi jerami kemudian berlabuh di sebuah pulau untuk mengisi persediaan kebutuhan makanan mereka. Di dalam pulau mereka bertemu dengan sesosok pria tinggi besar yang membuat Robin ketakutan saat melihatnya. Ternyata pria itu adalah Aokiji, seorang admiral marinir. Melihat Robin yang ketakutan, kru topi jerami bertanya ada apa sebenarnya. Robin lalu menjelaskan tentang admiral marinir, yakni Akainu, Aokiji, dan Kizaru, dan pemimpin tertinggi mereka, Sengoku. Mendengar kata marinir disebut, tiba-tiba dari balik semak-semak muncul sekelompok orang yang terdampar akibat kecelakaan kapal. Mereka kemudian meminta Aokiji selaku admiral marinir untuk membantu mereka. Aokiji lalu memasukkan lengannya ke dalam air laut saat seekor sea beast hendak menyerangnya. Aokiji meneriakkan Ice Age yang membuat air laut beserta sea beast itu membeku. Setelah kepergian orang-orang tadi, kru topi jerami melihat Aokiji telah menunggu mereka. Aokiji lalu menyatakan bahwa ia berencana untuk menangkap Luffy, Zoro, dan Robin yang dianggapnya sebagai ancaman. Robin lalu menyerang Aokiji, namun serangan Robin sama sekali tidak berpengaruh kepadanya. Aokiji kemudian menciptakan sebuah pedang es, yang lalu ditebaskan ke arah Robin, beruntung Zoro dapat menangkisnya. Luffy dan Sanji lalu maju menyerang Aokiji, namun Aokiji dengan mudah membekukan sebagian tubuh Luffy, Zoro, dan Sanji. Setelah menyingkirkan mereka bertiga, Aokiji mendatangi Robin, merangkulnya, dan membekukan seluruh tubuh Robin. Terkejut dengan apa yang dilakukan Aokiji terhadap Robin, Usopp dan Chopper segera menyelamatkan Robin ketika Aokiji hendak menghancurkan Robin. Luffy kemudian menyuruh mereka untuk cepat mencairkan Robin. Ketika Aokiji hendak mengejar mereka, Nami menghadangnya. Akan tetapi Aokiji dengan mudah menyingkirkan Nami. Saat Zoro dan Sanji hendak menyerang Aokiji, mereka dihentikan oleh Luffy yang ingin mengajak Aokiji berduel dengan maksud untuk membebaskan krunya. Sementara itu, Usopp memarahi Chopper yang panik saat sedang berusaha mencairkan Robin, sedangkan Luffy memulai duelnya dengan Aokiji. Luffy berhasil menghindari serangan Aokiji dan menendangnya. Akan tetapi saat Luffy mencoba menyerangnya di udara, Luffy mendapatkan dirinya dibekukan oleh Aokiji. Beruntung Aokiji mengampuni Luffy dan kru topi jerami karena telah berduel dengan Luffy. Di Going Merry, Chopper akhirnya berhasil mencairkan dan menyelamatkan Luffy dan Robin. Beberapa hari kemudian, kru topi jerami melanjutkan perjalanan mereka. Saat Zoro melihat seekor katak raksasa di lautan, Luffy langsung menyuruh krunya untuk mengikutinya menuju sebuah mercusuar. Sesampainya di sana, Nami memerintahkan mereka untuk berbalik arah. Sebelum Merry ditabrak kereta, Nami terus berteriak agar kru segera mengeluarkan Merry dari lintasan kereta. Berkat kerja keras kru, Merry akhirnya berhasil lolos. Kru lalu melihat katak raksasa tadi, mencoba menghentikan kereta itu, hanya untuk terpental kembali ke laut. Sedangkan dari dalam bangunan, muncul Chimney, Gonbe, dan Nenek Kokoro. Setelah kru memperkenalkan diri, Nami dan Luffy mulai bertanya kepada mereka tentang kereta dan katak raksasa yang menghadangnya. Chimney lalu menjelaskan tentang kereta Puffing Tom dan katak Yokozuna. Ketika Kokoro bertanya kemana sebenarnya tujuan kru, Nami melihat log postnya dan mengatakan Water 7. Kokoro, yang berasal dari Water 7, memberikan Nami peta dan surat rekomendasi untuk menemui iceberg. Setelah berpamitan, kru kembali berlayar menuju Water 7. Saat mulai mendekati Water 7, kru terkesima dengan keindahan kota itu. Sesampainya di Water 7, Luffy, Nami, dan Usopp segera turun dari Merry dengan membawa harta mereka untuk menemui iceberg. Mereka kemudian menyewa Yagara, satu-satunya alat transportasi di Water 7. Dan setelah semua persiapan selesai, Luffy, Nami, dan Usopp tidak sabar untuk mulai menjelajahi Water 7.
Di dok pertama, seorang bajak laut beserta krunya terlihat mengganggu seorang shipwright. Sedangkan seorang pria yang bernama Iceberg bertanya kepada Khalifa, asistennya, tentang identitas bajak laut tersebut. Namun tiba-tiba bajak laut itu diserang oleh para shipwright hingga babak belur. Sementara itu, grup Luffy sampai di area belanja kota Water 7. Di sana Nami terpana melihat banyak orang menggunakan topeng. Sesampainya di dok pertama, grup Luffy melihat kerumunan orang di depan gerbang. Luffy lalu bertanya kepada salah satu penonton yang kagum dengan para shipwright Galila, yang selain terampil membuat kapal, juga mahir bertarung. Pada saat yang sama, Robin dan Chopper tengah berjalan-jalan menuju ke sebuah toko buku. Ketika Robin hendak menyusul Chopper yang telah masuk ke dalam toko, seorang bertopeng berpapasan dengannya dan membisikkan kata CP9, sontak membuat Robin terkejut dan ketakutan. Dan saat Chopper mencari Robin, rusa kutub itu tidak dapat menemukannya. Di atas Mary, Sanji memutuskan untuk pergi berbelanja dan meninggalkan Zoro sendiri. Setelah kepergian Sanji, puluhan orang misterius menaiki Mary dan mencoba menyerang Zoro. Namun Zoro menangkisnya dan bertanya siapa mereka. Salah satu dari orang-orang itu mengatakan bahwa mereka adalah Franky Family. Zoro lalu mengeluarkan Rhino Cyclone-nya, melemparkan mereka semua keluar dari Mary. Sementara itu, di sebuah bank, seorang appraisal menghargai harta kru topi jerami senilai 100 juta berry. Namun Nami dengan tegas menolaknya. Saat Luffy, Nami dan Usopp keluar dari bank dengan uang sebesar 300 juta berry, mereka telah diincar oleh anggota Franky Family. Sesampainya di dok pertama, grup Luffy bertemu seorang shipwright bernama Kaku. Luffy lantas memberitahunya bahwa mereka ingin memakai jasa Iceberg untuk memperbaiki Mary. Mendengar itu, Kaku berkata, ia akan mencoba mengecek keadaan Mary terlebih dahulu. Ketika Kaku mulai berlari dan melompati bangunan-bangunan di Water 7 dengan mudahnya, Iceberg muncul di belakang mereka. Di lain tempat, Sanji melihat Robin dan seorang bertopeng berjalan melewatinya. Ketika Sanji mengejarnya, Robin telah menghilang tanpa jejak. Kaku akhirnya sampai di atas Mary, tetapi ia membangunkan Zoro dari tidur siangnya. Sedangkan di dok pertama, ketika Iceberg selaku wali kota Water 7 mengizinkan grup Luffy untuk masuk ke galangan, Usopp menyadari bahwa uangnya telah dicuri oleh Franky Family. Saat Usopp mengejar Yagara kru Franky Family, tiba-tiba Paulie, seorang shipwright Galila yang tengah dikejar oleh para debt collector, melompat dan mengambil alih Yagara mereka. Mengetahui uangnya aman, karena telah berada di tangan Paulie, Nami bertanya kepada Iceberg, siapa Franky Family itu? Khalifa lalu menjelaskan bahwa Franky Family hanyalah sekelompok tukang onar di Water 7. Namun Iceberg segera berpesan kepada Luffy dan krunya untuk tidak berurusan dengan ketua mereka, Franky. Tidak lama kemudian, Paulie muncul bersama seorang shipwright lainnya, Rob Lucci. Mereka lalu mengembalikan koper berisi uang itu. Sementara itu, Chopper mencoba mencari Robin dengan mengandalkan penciumannya. Namun Chopper menemukan Sanji yang sedang kebingungan kemana Robin dan orang bertopeng itu pergi. Pada saat yang sama, ketika Usopp sedang mengagumi meriam buatan Galela, kru Franky Family menangkapnya beserta dengan kopernya. Sedangkan Nami yang melihat Kaku telah kembali, memanggil Luffy dan Usopp. Mendengar nama Luffy, seorang pekerja mendatangi mereka dan mengatakan seseorang menitipkan 2 koper ini untuk mereka. Kaku lalu mengatakan bahwa berdasarkan apa yang dilihatnya, Going Merry tidak lagi dapat diperbaiki. Sanji dan Chopper masih tidak mengerti dengan tindakan Robin dan siapa orang bertopeng yang bersamanya. Mereka lalu setuju untuk menunggu di Mary dan menanyakannya saat Robin kembali. Sedangkan di dok pertama, Luffy dan Nami masih tidak dapat menerima nasib Mary. Meskipun Paulie menjelaskan kenyataan bahwa kill Mary sudah rapuh. Saat Luffy tetap bersikeras, kalau Mary dapat diperbaiki, Iceberg mengatakan jika Luffy bukanlah kapten yang baik bila ia terus membiarkan Mary menderita. Tiba-tiba beberapa orang pemerintahan mendatangi Iceberg. Paulie lalu menyuruh Luffy dan Nami untuk bersembunyi. Setelah kepergian Iceberg, Luffy dan Nami menyadari bahwa uang mereka telah hilang. Luffy dan Nami lalu berpencar untuk mencari Usopp. Di tengah pencahariannya, Nami menemukan Usopp tergeletak lemah di jalan. Melihat kondisi Usopp, Nami bertanya siapa yang telah melakukannya. Setelah mengetahui Usopp telah dirampok oleh Franky Family, Nami berniat menjemput Chopper dan meminta Usopp untuk menunggunya. Di Mary, ketika Zoro memberitahu Sanji dan Chopper tentang keadaan Mary, Sanji melihat Nami berjalan sendirian. Sementara itu, Usopp mendatangi kediaman Franky Family yang sedang berpesta. Ia kemudian meminta mereka untuk mengembalikan uangnya. Usopp mencoba untuk menyerang Franky dengan menembakkan ketapelnya ke Franky.
namun Franky dengan mudah menangkisnya. Franky lalu pergi dan meninggalkan Usopp kepada anak buahnya yang terus memukulinya. Sementara itu, Zoro, Sanji, dan Chopper akhirnya sampai di lokasi di mana Nami menemukan Usopp. Namun mereka hanya menemukan jejak darah Usopp di sana. Tidak lama kemudian, Luffy jatuh dari langit karena ingin meniru Kaku. Setelah mendengar penjelasan Sanji, Luffy berniat untuk mendatangi kediaman Franky Family, yakni Franky House. Sesampainya di Franky House, kru topi jerami menemukan Usopp di sana. Luffy, Zoro, Sanji, dan Chopper lalu berjalan menuju Franky House dan menghancurkan pintunya. Luffy kemudian memukul salah satu kru Franky dengan gam-gam kanonnya. Sedangkan Zoro dengan mudah membelah semua peluru meriam kru Franky. Saat kru Franky berusaha melarikan diri, Sanji dengan cepat menyerangnya dengan tendangan memutarnya. Sedangkan sisanya ditabrak oleh Chopper dengan horn point-nya. Serangan kru topi jerami ini mengakibatkan hancurnya Franky House. Di atas reruntuhan Franky House, ketika kru hendak kembali ke Mary, Luffy mengatakan bahwa ia telah mengambil keputusan untuk berpisah dengan Mary. Chopper mengumumkan kepada kru topi jerami kalau Usopp telah siuman. Di hadapan kru, Usopp meminta maaf karena telah menghilangkan uang mereka, sehingga mereka tidak dapat memperbaiki Mary. Luffy kemudian berkata kalau dia berniat untuk membeli kapal baru dengan sisa uang yang ada. Usopp langsung terdiam saat mendengar perkataan Luffy. Usopp kemudian meminta Luffy untuk memberikan alasannya mengganti Mary. Saat Luffy mengatakan bahwa Mary sudah tidak dapat diperbaiki, Usopp menyatakan bahwa itu hanya alasan Luffy untuk membuang Mary dan menggantinya dengan kapal yang lebih bagus. Marah mendengar tuduhan Usopp, perdebatan mereka berdua menjadi semakin memanas. Tiba-tiba, Sanji menendang Luffy saat Luffy hampir menyuruh Usopp untuk pergi dari kru. Namun, Usopp yang sudah terlanjur emosi, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kru topi jerami. Nami, Sanji, dan Chopper lalu keluar ke dek dan berusaha menghentikan Usopp. Akan tetapi saat Luffy dan Zoro keluar ke dek, Usopp berbalik dan menantang Luffy untuk menghadapinya dalam duel, di mana pemenangnya akan mendapatkan Mary. Saat waktu yang ditentukan tiba, Usopp lalu muncul di hadapan Luffy yang telah menunggu kedatangannya. Sebelum duel dimulai, Usopp berkata agar Luffy tidak meremehkannya. Karena berbeda dengan lawan-lawan Luffy sebelumnya, ia tahu betul siapa Luffy dan cara bertarungnya. Namun Luffy tidak mengindahkannya dan malah berinisiatif memulai serangan. Tetapi tiba-tiba Usopp muntah darah. Ternyata itu merupakan trik Usopp, sehingga Luffy lengah dan Usopp dapat menembakkan beberapa telur busuk ke arahnya. Usopp lalu terus menembaki Luffy, sampai akhirnya Luffy terjebak di area yang telah dipenuhi gas. Dan karena bau telur busuk di badannya, Luffy tidak mengenali bau gas di sekitarnya. Usopp lalu melemparkan bola apinya ke Luffy, sehingga mengakibatkan sebuah ledakan besar. Ketika Luffy berhasil keluar dari ledakan itu, Usopp kembali menembakkan bola-bola api ke Luffy. Namun Luffy berhasil menghindarinya, dan saat Luffy hendak menyerang Usopp dengan kemampuannya, Usopp mengcounternya dengan serangan impact dari Dial Skypiea miliknya. Akan tetapi, Luffy dapat dengan cepat pulih dari serangan itu. Ia lalu menghabisi Usopp dengan gam-gam buletnya. Setelah Usopp terkapar kalah, Luffy berkata bahwa ia dapat memiliki Mary dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Saat Luffy kembali ke krunya dengan menangis, Zoro berkata bahwa menjadi seorang kapten tidaklah mudah. Paginya, kru topi jerami berkumpul di atas atap sebuah gedung penginapan di Water 7. Saat Sanji dan Chopper hendak pergi mencari informasi seputar Robin, Nami muncul dan memberitahukan bahwa Iceberg telah ditembak kemarin malam. Mendengar berita itu, Luffy bersama Nami memutuskan untuk pergi menyelidikinya. Sedangkan Sanji dan Chopper melanjutkan rencana mereka untuk mencari Robin. Sementara itu, Franky yang kini telah kembali ke Water 7, terkejut melihat reruntuhan Franky House di hadapannya. Ketika beberapa krunya muncul dari balik reruntuhan dan melaporkan bahwa ini semua adalah ulah topi jerami, Franky bertekad untuk menghancurkan Luffy dan krunya. Sedangkan di Mercusuar, Kokoro merasakan kehadiran angin selatan yang menandakan akan datangnya Aqua Laguna. Ia lalu memanggil Chimney dan Gonbe untuk bersiap-siap kembali ke Water 7. Sedangkan di Water 7, peringatan Aqua Laguna telah diumumkan. Namun Sanji dan Chopper sama sekali belum menemukan informasi apapun tentang Robin. Pada saat yang sama, Luffy dan Nami sampai di dok pertama dan melihat banyak kerumunan orang di sana. Namun, tiba-tiba Franky muncul dengan goyangan ciri khasnya. Franky kemudian berkata bahwa dia akan membunuh Luffy karena telah menghancurkan Franky House. Franky mulai mencari dan meneriakkan nama Luffy yang langsung dijawab oleh Luffy. Sementara itu di Galeela, Iceberg yang telah siuman memberitahu para shipwright-nya siapa pelakunya.
yakni seseorang dengan topeng di wajahnya dan Nico Robin, salah satu kru topi jerami. Pada saat yang sama, sambil mencari Robin, Sanji dan Chopper memutuskan untuk memberitahu Usopp tentang Aqua Laguna. Kembali ke dok pertama, pertarungan antara Franky dan Luffy telah dimulai, di mana Franky berhasil menghancurkan Yagara Luffy. Saat Luffy hendak menyerangnya, Franky yang merupakan seorang cyborg terlebih dahulu menembakkan lengannya ke arah Luffy. Kembali ke Galela, Tilestone mengatakan bahwa topi jerami sedang bertarung dengan Franky di dok pertama. Mendengar itu, para shipwright segera menuju ke sana. Sedangkan di dok pertama, Luffy dan Franky terus bertarung menyebabkan area itu hancur berantakan. Tiba-tiba para shipwright muncul di sana, dan Paulie langsung menyerang Luffy. Franky yang merasa duelnya dengan Luffy diganggu, menyerang para shipwright, mengakibatkan pertempuran ini menjadi 3 arah. Saat Luffy bertanya mengapa para shipwright menyerang dirinya, Paulie menjawab karena salah satu krunya telah berencana membunuh Iceberg. Luffy dan Nami terkejut mendengar tuduhan Paulie terhadap Robin. Akan tetapi Luffy yang yakin Robin tidak bersalah, meminta Paulie mengizinkannya untuk menemui Iceberg. Namun Paulie tidak menyetujuinya, bahkan Paulie dan para shipwright lainnya mulai menyerang Luffy dengan silih berganti, yang mengakibatkan Luffy menjadi terpojokkan. Menyaksikan itu, Franky menjadi marah terhadap para shipwright, karena mereka telah mengambil dan menyerang Luffy, yang merupakan buruannya. Franky lalu mulai menyedot banyak udara di sekitarnya. Ia lalu menembakkan coup de vent, kemampuan yang mengubah udara yang dihisapnya menjadi gelombang angin kencang yang kemudian menghancurkan dok pertama. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Luffy membawa Nami dan melarikan diri dari dok pertama. Sesampainya di Galela, Luffy langsung menerobos masuk untuk menemui Iceberg, walaupun Nami sudah berusaha mencegahnya. Mengetahui keributan yang dibuat oleh Luffy, Iceberg meminta Khalifa untuk membawa Luffy menemuinya. Sesampainya di kamar Iceberg, Luffy langsung bertanya tentang kebenaran berita Robin. Namun Iceberg segera menodongkan senjatanya ke Luffy dan meminta Luffy membawa Robin kepadanya. Sementara itu, berita tentang kru topi jerami telah menyebar ke seluruh kota. Dari dalam kamar Iceberg, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Namun mereka tidak menemukan Luffy di sana. Iceberg lalu menyuruh krunya untuk menangkap kru topi jerami. Sedangkan Luffy menceritakan semua yang diucapkan Iceberg kepada Nami. Nami lalu menyarankan mereka berdua kembali ke penginapan. Sementara itu, Franky tiba di sebuah bar dan langsung memesan cola kepada Blue Eno, sang bartender. Di sana, Franky bertemu dengan Kokoro, Chimney, dan Gonbe yang telah kembali ke Water 7. Sedangkan di sebuah ruangan gelap, Robin terlihat berbicara dengan seseorang yang menyatakan dirinya sebagai anggota CP9, sebuah organisasi rahasia milik World Government. Orang tersebut lalu menyuruh Robin mempersiapkan diri untuk misi mereka malam ini. Pada saat yang sama, Zoro menemukan dirinya menjadi buruan para kru Gelila. Di lain tempat, Chopper tiba-tiba mencium aroma Robin. Ia kemudian berlari mengikuti aroma tersebut. Dengan Sanji mengikutinya, aroma itu menuntun mereka ke sebuah jalan buntu. Dan di sanalah mereka akhirnya bertemu dengan Robin. Robin lalu mengucapkan terima kasihnya kepada kru topi jerami, bersamaan dengan ucapan selamat tinggal. Namun Sanji dan Chopper tidak menghiraukannya, dengan Sanji berencana untuk menjemputnya. Setelah gagal menjemput Robin, Sanji menyuruh Chopper untuk kembali ke Luffy dan menceritakan apa yang telah terjadi. Di lain tempat, Usopp mendatangi toko bangunan dan membeli beberapa perlengkapan untuk memperbaiki Mary. Pada saat yang sama, di atas atap penginapan, Chopper mulai menceritakan pertemuannya dengan Robin. Mendengar cerita Chopper, Zoro mulai menganalisa semua kemungkinan tentang Robin, termasuk kenyataan kalau Robin akan kembali menyerang Iceberg malam ini. Sedangkan Luffy berniat untuk menangkap Robin, agar dapat mengetahui ada apa sebenarnya. Akhirnya mereka berempat setuju untuk mendatangi Galela malam ini. Sementara itu, Franky keluar dari bar dengan marah, mengingat apa yang telah dilakukan oleh Luffy dan para shipwright Galila. Ia kemudian bertemu dengan krunya, yang memberitahunya bahwa si hidung panjang masih berada di kapalnya. Franky lalu berniat untuk menculik Usopp, untuk menarik Luffy keluar dan menemuinya. Sedangkan kru topi jerami akhirnya sampai di Galela. Di sana mereka melihat bahwa tempat itu telah mendapat pengamanan yang ketat. Bahkan para shipwright sudah berjaga di depan pintu kamar Iceberg. Di sisi lain Galela, terlihat Robin dan manusia bertopeng telah sampai di sana. Di Galela, Iceberg menyuruh Khalifa untuk memanggil Paulie. Iceberg lalu meminta Paulie untuk ke ruangannya dan mengamankan sebuah barang berharga di brankasnya. Sedangkan orang bertopeng mendapatkan telepon untuk memulai misinya. Di halaman Galela, terjadi sebuah ledakan yang menandakan kalau operasi telah dimulai.
Ledakan itu membuat pertahanan Galila menjadi kacau. Dan selain pria bertopeng yang bersama Robin, sesosok bertopeng lain muncul dan mulai menyerang banyak kru Galila. Sedangkan saat kru topi jerami berniat untuk mencari Robin, mereka menyadari kalau Luffy sudah tidak ada. Sementara itu, Paulie yang telah memiliki barang berharga iceberg yang berupa arsip, mendapatkan dirinya berhadapan dengan dua sosok bertopeng lain. Kedua sosok itu berniat untuk membunuh Paulie demi mendapatkan arsip berharga iceberg. Pada saat yang sama, Robin dan pria bertopeng masuk ke kamar iceberg. Ternyata pria itu pengguna buah iblis yang dapat membuat pintu kemana saja. Pria itu kemudian meminta Robin untuk membunuh iceberg, sementara dia menghabisi para shipwright yang berjaga di depan kamar. Di lain tempat, Zoro, Nami, dan Chopper menemukan diri mereka berhadapan dengan puluhan kru Galila. Sedangkan Luffy terjebak di antara tembok. Pria bertopeng berhasil menghabisi semua kru Galila termasuk Lucci, Kaku, dan Tilestone. Di halaman, Zoro menyerang kru Galila menggunakan sisi tumpul pedangnya. Sementara di kamar, Iceberg menuduh Robin bahwa ia berbahaya dan harus disingkirkan karena dia satu-satunya orang yang dapat membaca poneglyph dan menemukan senjata kuno. Iceberg lalu menodongkan senjatanya ke Robin, menyatakan bahwa dengan menyingkirkan Robin, Iceberg berhasil menghabisi sisa peninggalan Ohara. Namun Robin berhasil menghentikan Iceberg saat ia akan menembaknya. Dan sama seperti Robin, Iceberg juga mengetahui letak salah satu senjata kuno, yakni Pluton. Di kamar Paulie, dua sosok bertopeng lain berhasil mendapatkan arsip dari tangannya. Mengetahui arsip itu palsu, kedua sosok itu berniat membunuh Paulie. Beruntung Luffy yang telah lepas dari perangkapnya datang dan menggagalkan rencana mereka. Akan tetapi kedua pria itu berhasil menangkap Luffy dan Paulie dan meninggalkan mereka. Paulie yang sadar Luffy telah dijebak, kini berbalik meminta bantuannya. Pada saat yang sama, mengetahui arsip di tangan mereka palsu, semua sosok bertopeng berkumpul di kamar Iceberg. Di hadapan Iceberg, mereka kemudian memperlihatkan identitas mereka yang sebenarnya. Franky memperhatikan Usopp yang tengah memperbaiki Mary, ia kemudian mendekatinya dan menculik Usopp dan Mary. Sementara itu, Luffy berhasil meloloskan diri dengan menggunakan kemampuan karetnya. Pada saat yang sama, Zoro, Nami, dan Chopper melanjutkan rencana mereka untuk menangkap Robin. Sedangkan Lucci yang merupakan agen CP9 mulai menjelaskan siapa mereka sebenarnya kepada Iceberg. Lucci kemudian menyuruh Kaku untuk mengukur irama nadi Iceberg, sementara ia membacakan hipotesisnya tentang siapa pemegang arsip yang asli. Dalam hipotesisnya, Lucci dan agen lainnya yang telah 5 tahun menyamar mengetahui bahwa Tom, yang merupakan guru Iceberg, meninggalkan arsip senjata kuno kepada muridnya. Dan selain Iceberg, Tom memiliki murid lain, yakni Cutty Flame, di mana orang yang bernama Cutty Flame itu tidak lain adalah Franky. Mendengar nama Franky disebut, nadi Iceberg berdetak kencang, sehingga dengan sendirinya Iceberg telah membenarkan hipotesis Lucci. Saat Lucci hendak membunuh Iceberg, tiba-tiba Luffy dan Paulie, bersamaan dengan Zoro, Nami, dan Chopper memasuki kamar Iceberg. Luffy dan kru lainnya terkejut menemukan Robin di sana. Sedangkan Paulie terpaku mengetahui Lucci, Kaku, dan Khalifa telah mengkhianatinya. Paulie lalu menyerang Lucci, namun Paulie bukan tandingan Lucci, yang berbalik menyerangnya dengan finger pistolnya. Dan saat Lucci hendak membunuh Paulie, Luffy menyerang Lucci, namun Lucci menahannya dengan iron body-nya. Lucci kemudian menyerang Luffy dengan finger pistol tepat di lehernya. Beruntung karena Luffy adalah manusia karet, serangan itu tidak mematikan untuknya. Luffy kemudian mengamankan Paulie dan bertanya kepada Robin mengapa ia bersama Lucci. Robin kemudian menjawab bahwa untuk mencapai keinginannya, ia harus meninggalkan topi jerami dan mengikuti grup Lucci. Mendengar itu, Iceberg mencoba mengingatkan Robin, namun Robin segera membungkamnya. Luffy kembali berusaha menangkap Robin, akan tetapi Bluno menghadangnya. Saat Luffy menyerang Bluno dengan Gatling gun-nya, Bluno memakai jurus Paper Art-nya, sehingga Bluno dapat menghindari semua serangan Luffy. Bluno lalu terbang ke udara dengan moonwalk-nya. Dan ketika perhatian Luffy terpecah, Kaku dan Khalifa segera menyerang Luffy dengan tendangan Tempest Kick mereka. Khalifa lalu mengatakan bahwa Galila akan segera terbakar, sehingga Lucci segera menyuruh Robin pergi. Luffy yang kembali berusaha mencegahnya, dihadang oleh Lucci yang telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Semua terkejut mengetahui Lucci adalah pemakan buah iblis tipe Zoan, yakni Neko Neko no Mi model Leopard. Tiba-tiba beberapa kru Galila mencoba ke kamar Iceberg. Lucci lalu menggunakan Tempest Kick-nya untuk menutup jalan mereka. Akibatnya beberapa sudut bangunan Galila mulai roboh, membuat Nami nyaris tertimpa reruntuhan. Beruntung Chopper mendorongnya.
Sedangkan Lucci berniat membunuh Paulie yang mencoba menyelamatkan Iceberg, namun Luffy menghalanginya. Akan tetapi Lucci berbalik menyerang Luffy dengan finger pistolnya dan melemparkannya keluar Galela. Nasib yang sama juga dialami oleh Zoro yang mencoba menyerang Lucci. Dari kejauhan, Kokoro melihat kobaran api di Galela mulai membesar. Sedangkan di Galela, Iceberg dan Paulie kini sudah terikat satu sama lain dengan Nami terlempar ke halaman. Sementara itu, para agen CP9 mulai mencari Franky guna mendapatkan arsip Pluton yang asli. Dalam pencahariannya, para agen itu melihat kru Franky dan dengan segera menghampiri mereka. Setelah Lucci dengan mudah mengalahkan mereka, serta mengetahui di mana Franky berada, para agen itu lalu segera menuju ke sana. Sedangkan Franky sendiri sedang menangis, mendengar cerita Usopp tentang Mary. Franky bertanya apa tujuan Usopp memperbaiki Mary. Usopp lalu mengatakan bahwa ia berencana membawa Mary pulang ke East Blue. Franky lalu mendekati Mary dan merobek sebagian sisinya, mengatakan bahwa Mary sudah tidak dapat berlayar lagi. Usopp yang marah kemudian menyerang Franky. Namun sebagai balasannya, Franky melemparkan Usopp ke laut. Di dasar laut, Usopp melihat kondisi Kill Mary yang telah rusak parah. Akan tetapi saat Usopp kembali ke permukaan, ia segera membawa bagian Mary yang dirobek Franky dan memasangnya kembali. Usopp lalu berlutut dan menangis. Ia kemudian mengakui bahwa ia mengetahui Mary sudah tidak mampu berlayar, namun ia tidak dapat meninggalkannya. Terutama mengingat apa yang dilihatnya di Skypiea, di mana sesosok bayangan memperbaiki Mary. Usopp merasakan bahwa sosok itu adalah reinkarnasi Mary. Franky menyebutkan bahwa sosok yang dilihatnya adalah Klabauterman, sebuah legenda di mana jiwa kapal menyatu dengan pelaut yang telah menyayanginya. Dan mungkin alasan Mary membawa kru topi jerami ke Water 7 adalah untuk mendapatkan penggantinya. Pada saat yang sama, suara bel pintu berbunyi. Saat Mozu dan Kiwi membukakan pintu, mereka diserang oleh para agen CP9 yang kini telah berada di hadapan Franky dan Usopp. Lucci lalu menjelaskan siapa mereka sebenarnya serta apa tujuan mereka. Dan ketika Franky mendengar bahwa mereka telah membunuh Iceberg, Franky lanjut menyerang Lucci. Namun dengan mudah Lucci membalasnya, sehingga membuat Franky terlempar dan menghancurkan tembok di belakangnya, di mana ternyata terdapat sebuah ruangan rahasia di balik tembok tersebut. Di dalamnya, Lucci menemukan foto tua sebuah keluarga, di mana Franky, Iceberg, Tom, Kokoro, dan Yokozuna terlihat berpose bersama. Kilas balik 22 tahun yang lalu, Tom tengah menjalani persidangan, di mana ia dituduh telah menjadi kaki tangan Goldie Roger karena telah membuatkannya sebuah kapal bernama Oro Jackson. Saat hakim menjatuhkan hukuman mati kepadanya, Tom menceritakan bahwa dia sedang membuat sebuah kereta laut yang dapat memakmurkan Water 7. Hakim lalu menunda hukuman Tom dan memintanya untuk menyelesaikan kereta lautnya. Keesokannya, Tom dan Iceberg memulai proyek mereka, sedangkan Franky yang awalnya menolak membantu dan hanya membangun Battle Franky miliknya, akhirnya ikut bekerja bersama. Setelah 10 tahun mereka bekerja keras, akhirnya kereta laut bernama Puffing Tom menempuh perjalanan pertamanya. Di masa sekarang, Lucci menyuruh Khalifa menyerang Franky saat Franky mengatakan kalau ia tidak mengetahui letak arsip Pluton. Lucci lalu mengancam Franky karena sama seperti Tom, Franky adalah seorang kriminal. Kilas balik 8 tahun yang lalu, Spandam seorang agen pemerintah mendatangi Tom, sedangkan Iceberg memarahi Franky karena terus membuat Battle Franky yang berbahaya. Spandam lalu bertanya di mana letak arsip Pluton. Saat Tom menjawab tidak tahu, Spandam berencana untuk menjebak Tom. Setelah kepergian Spandam, Tom memberikan arsip Pluton kepada Franky dan Iceberg. Esoknya, hari pengadilan Tom tiba dengan kapal Judicial Law berlabuh di Water 7. Namun, tiba-tiba kapal itu ditembaki oleh meriam Battle Franky. Sedangkan Franky yang tengah berada di kota, terkejut menyaksikan semua itu. Selesai menyerang kapal judisial, Spandam menyuruh para agennya mengembalikan Battle Franky ke tempat Tom. Melihat Battle Franky kembali, Tom dan Iceberg segera mencari nahkodanya. Namun mereka ditembak oleh Battle Franky yang lain. Saat Franky menemukan Tom yang terluka, Iceberg mendatanginya dan mengatakan bahwa Battle Franky-nya telah membuat Tom dijebak dan selamanya ia tidak akan memaafkan Franky. Spandam membawa Tom, Iceberg, dan Franky untuk diadili dengan tuduhan menyerang Judicial Law. Franky mencoba membela diri, akan tetapi Spandam mengatakan kalau kapal yang menembaki Judicial Law adalah milik Franky. Namun Franky menegaskan bahwa Battle Franky miliknya bukanlah kapal perusak. Mendengar Franky tidak mengakui kapal buatannya sendiri, Tom marah dan memukul Franky, mengatakan bahwa sesuatu tidak pernah salah.
hanya karena dia ada. Tom kemudian menghajar Spandam, namun saat ia akan menghabisinya, Tom ditembaki oleh peluru penenang oleh para marinir. Sebelum Tom kehilangan kesadaran, ia meminta hakim untuk memaafkan Iceberg dan Frankie sebagai balasan atas jasanya membuat Puffing Tom. Melihat Tom disiksa oleh Spandam, Frankie berlari dan menyerangnya. Ketika marinir mencoba menangkapnya, Frankie melarikan diri. Di perjalanan membawa Tom ke Enies Lobby, Frankie mencoba menghadang Puffing Tom. Namun kereta laut itu tetap melaju tanpa henti. Kembali ke masa kini, Lucci memberikan Frankie sebuah denden mushi, mengatakan bahwa pimpinannya ingin bicara dengannya. Ternyata pimpinan CP9 adalah Spandam. Sementara itu, Luffy kembali terjepit di tembok, sedangkan Zoro terjatuh saat hendak menuju ke Galeela. Spandam lalu mengingatkan Frankie siapa dirinya dan menyuruh CP9 untuk menangkap Frankie dan membawanya ke Enies Lobby. Sebelum pergi, Lucci melihat keberadaan Usopp, sadar bahwa Usopp adalah salah seorang kru topi jerami. Lucci menyuruh Khalifa menangkapnya. Sedangkan Kaku dengan sengaja membuka pintu air dari kediaman Frankie, melepaskan kunci pengaman Mary, dan membuangnya ke lautan bebas. Sementara itu di Galeela, Chopper tiba-tiba melompat keluar jendela dan membawa Iceberg, Paulie, dan pedang Zoro bersamanya. Ketika Iceberg siuman, ia segera menghampiri Nami. Di hadapan Nami, Iceberg menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Robin. Dari saat Robin menghilang, Robin menyerang dirinya, sampai pada saat Robin mengatakan akan meninggalkan kru topi jerami. Semua itu dilakukannya untuk melindungi kru topi jerami dari CP9, dengan mengorbankan dirinya sebagai gantinya, sehingga kru topi jerami dapat bebas meninggalkan Water 7. Mendengar itu, Nami bangkit dan pergi untuk mencari krunya yang lain. Sedangkan di terminal kereta, terlihat banyak marinir dan agen pemerintah, termasuk Robin, berkumpul di sana. Namun dari dalam kegelapan, terlihat Sanji menghidupkan sebatang rokoknya. Sanji mulai menganalisa kondisi Robin, mengapa ia berada di sana, karena Sanji tahu pasti Robin dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Tidak lama kemudian, Sanji melihat para agen CP9 muncul di hadapannya dengan membawa Usopp dan Frankie. Mereka semua berjalan langsung menuju Puffing Tom. Sementara itu di Galeela, api akhirnya berhasil dipadamkan. Selesai Nami menceritakan kepada Chopper perihal Robin, mereka berdua lalu berniat untuk mencari kru topi jerami yang lain, guna menyelamatkan Robin. Namun sebelum mereka pergi, Iceberg menghampiri dan memberitahu mereka bahwa Robin akan dibawa ke Enies Lobby dengan jadwal Puffing Tom terakhir pukul 11 malam. Mengetahui itu, Nami segera menugaskan Chopper untuk mencari kru yang lain, sementara ia dan Paulie akan langsung ke stasiun. Pada saat yang sama di area bawah Water 7, terlihat Luffy yang terjepit di antara dua rumah, dan Zoro yang tersangkut di cerobong asap. Namun sayangnya, rombongan Chopper dan para kru Galeela mencari mereka di area atas Water 7. Di stasiun, rombongan Nami akhirnya sampai di sana, dengan Nami segera berlari menuju platform Puffing Tom, hanya untuk melihat kereta laut itu telah meninggalkan stasiun, tepat di hadapannya. Paulie bertanya kepada dua petugas stasiun, kenapa kereta berangkat lebih cepat? Kedua petugas itu menjelaskan bahwa itu permintaan Lucci. Namun tiba-tiba Paulie melihat ombak besar datang, dan dengan cepat Paulie membawa Nami dan kedua petugas itu menjauhi platform. Pada saat yang sama, seorang kru Galeela memberitahu Nami kalau ada sebuah pesan untuknya. Ternyata, pesan itu berasal dari Sanji yang menjelaskan bahwa ia telah berada di atas Puffing Tom bersama dengan Usopp dan Frankie. Mengetahui itu, Nami kini berencana untuk menemukan kru yang lain. Namun sebelumnya Nami meminta dua petugas tadi untuk mencari banyak daging dan alkohol. Sementara itu di Puffing Tom, Sanji memulai aksinya mengalahkan para agen pemerintah untuk menyelamatkan Robin. Sedangkan di Water 7, Nami bertemu Kokoro, Chimney, dan Gonbe yang sedang mengamati permukaan laut. Chimney lalu memberitahu yang lain tentang sosok yang terjepit di antara dua rumah di area bawah. Ketika Nami menyadari kalau sosok itu adalah Luffy, Nami segera berlari menuju ke area bawah untuk menghampiri Luffy. Kokoro mencoba untuk mengingatkan Nami kalau Aqua Laguna akan segera tiba dan akan menenggelamkan area bawah. Namun Nami tidak menghiraukannya. Paulie menghentikan kru Galeela yang mencoba memperingatkan Nami dikarenakan bibir ombak Aqua Laguna sudah terlihat di horizon. Sedangkan Nami, walaupun harus jatuh bangun, tetap bertekad menghampiri Luffy. Sementara itu, sama seperti Nami, Chopper pun segera berlari ke area bawah saat ia menyadari Zoro tersangkut di cerobong. Setelah sampai di tempat Luffy dan Zoro, Nami langsung menjelaskan rencana Robin yang akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan mereka berenam.
Sedangkan Zoro merasakan kehadiran Sandai Kitetsu. Pada saat Chopper mencoba menariknya keluar, Zoro lalu meminta pedangnya itu kepada Chopper. Dengan kekuatan tekad untuk menyelamatkan Robin dan keahlian pedangnya, Luffy dan Zoro akhirnya berhasil melepaskan diri. Namun pada saat yang sama, Aqua Laguna datang dan mulai menghantam seluruh penjuru area bawah Water 7. Luffy dan Chopper segera membawa Nami dan Zoro menghindari gempuran ombak Aqua Laguna. Saat mengira mereka telah aman, sebuah ombak besar datang menelan mereka berempat. Beruntung Pauli berhasil menolong dengan kemampuan talinya. Mereka berlima akhirnya meloloskan diri ke daerah atas Water 7. Ketika Zoro bertanya apa rencana Luffy selanjutnya, dengan lantang Luffy menjawab bahwa dia akan menyelamatkan Robin. Luffy meminta Pauli untuk meminjamkan sebuah kapal kepadanya. Namun Pauli menolaknya, mengatakan bahwa mereka baru dapat berlayar setelah Aqua Laguna berhenti. Nami lalu menginformasikan bahwa Enies Lobby adalah satu dari 3 bangunan pemerintah dunia. Dan apabila Robin telah melewati gerbang keadilan Enies Lobby, maka mereka tidak akan dapat menyelamatkan Robin lagi. Mendengar itu, Luffy memaksa Pauli untuk meminjamkan kapalnya, dan ia rela bertarung untuk mendapatkannya. Namun Kokoro menghentikannya dan menyuruh Luffy untuk mengikutinya. Sementara itu di Puffing Tom, Sanji akhirnya menemukan Usopp dan Franky. Kembali ke Luffy yang terpesona dengan Rocketman, sebuah kereta laut lain buatan Tom. Tiba-tiba, Iceberg muncul dari dalam kereta itu setelah selesai memperbaikinya. Karena tahu Luffy akan memakai Rocketman untuk menuju Enies Lobby. Pada saat yang sama, setelah 2 petugas stasiun datang membawa bekal untuk Luffy dan Zoro, kru Franky Family muncul dan memohon kepada Luffy agar mengizinkan mereka mengikutinya karena mereka pun ingin menyelamatkan Franky. Setelah Luffy menyetujui keinginan mereka dan Pauli diam-diam mengikuti Luffy, Rocketman pun akhirnya memulai perjalanannya menuju Enies Lobby. Rocketman mulai melaju melewati saluran kanal bawah tanah Water 7. Dan dari dermaga 3, Rocketman keluar ke laut bebas meninggalkan Water 7 dan mulai menuju Enies Lobby. Melihat kemunculan Rocketman, kru Franky Family segera mengaitkan kereta Yagara Sodom dan Gomorrah mereka ke kereta laut itu. Ketika Kokoro hendak mengarahkan Rocketman ke jalur kereta laut, ia melihat Chimney dan Gonbe. Kokoro lalu meminta Luffy untuk mengamankan mereka berdua. Namun akibat hentakan dari Rocketman yang telah memasuki relnya, Luffy, Chimney, dan Gonbe terlempar ke Yagara Franky Family. Sementara itu, mengkhawatirkan nasib Franky, Iceberg mengenang kembali masa lalunya. Kilas balik 4 tahun yang lalu, di kediaman Franky, Iceberg menyuruh Franky menanggalkan nama Cutty Flame. Ia kemudian memberikan arsip Pluton kepadanya dan memintanya pergi meninggalkan Water 7. Namun Franky menolaknya, karena ia tidak akan membiarkan apa yang terjadi kepada Tom terulang ke Iceberg. Kembali ke Rocketman, semua penumpang kini berkumpul di satu gerbong. Di sana, Luffy, Pauli, dan Zanbai berjanji untuk saling membantu menyelamatkan Robin dan Franky. Sedangkan Nami melihat sebuah ombak besar Aqua Laguna bersiap menelan Rocketman. Di atas Puffing Tom, Sanji sedang berbicara dengan Nami melalui Denden Mushi, di mana Nami menceritakan tentang Robin kepadanya. Sedangkan Tailstone dan kru Franky Family mencoba menghancurkan ombak besar Aqua Laguna yang mencoba menelan Rocketman. Mengetahui kru Franky dan para shipwright gagal menghancurkan ombak Aqua Laguna, Luffy dan Zoro akhirnya berhadapan dengan ombak tersebut. Dengan menggunakan jurus gabungan mereka, yakni Gam Gam 3000 Pound Cannon, Luffy dan Zoro berhasil membuat terowongan di badan ombak tersebut, sehingga Rocketman dapat melewati Aqua Laguna. Selesai membuka jalan, Nami memanggil Luffy, mengatakan Sanji ingin berbicara dengannya. Tidak lama kemudian, Luffy memberikan izin kepada Sanji untuk menyelamatkan Robin terlebih dahulu, tanpa harus menunggu kedatangan mereka. Setelah mendengar pengorbanan Robin, Franky menjadi terharu dan ingin membantu kru topi jerami. Namun Usopp pergi, mengatakan bahwa ia bukan lagi anggota kru topi jerami. Tiba-tiba seorang marinir muncul dan melihat Sanji dan Franky. Akan tetapi saat marinir itu hendak melaporkan mereka, sebuah peluru shooting star menghantamnya. Ternyata peluru itu berasal dari seseorang yang mengaku sebagai teman Usopp, yang bernama Sogeking. Sogeking lalu memperkenalkan dirinya kepada Sanji dan Franky lewat sebuah nyanyian. Mereka bertiga kemudian mulai mengatur strategi. Sementara itu di Rocketman, setelah berhasil melewati ombak Aqua Laguna, grup Luffy mengganti pakaian mereka, menandakan mereka telah siap bertempur. Sedangkan di Puffing Tom, Sanji membuka pintu gerbong ketujuh dan langsung menutupnya kembali, memancing para marinir untuk berkumpul di gerbong itu. Sogeking lalu memaku pintu gerbong agar tidak dapat dibuka oleh para marinir.
Namun saat Kapten T-Bone berhasil membuka gerbong itu dengan jurus pedangnya, Sanji, Sogeking, dan Franky sudah tidak lagi berada di sana. Merasa ditipu, T-Bone menyuruh para marinir untuk mundur. Namun mereka terlambat karena Sanji telah melepaskan gerbong mereka dari Puffing Tom. Di gerbong kelima, Sanji dan Sogeking mengetahui bahwa Franky adalah cyborg yang kebal terhadap tembakan peluru. Setelah dengan mudah menghabiskan semua marinir di gerbong kelima, mereka bertiga lanjut memasuki gerbong keempat, di mana mereka bertemu dengan Wanzo. Sanji kemudian menyuruh Sogeking dan Franky untuk melanjutkan ke gerbong ketiga, sedangkan dia akan menghadapi Wanzo dan jurus ramen kemponya. Setelah Franky dan Sogeking meninggalkan gerbong keempat, Sanji langsung menyerang Wanze. Namun Wanze masih dapat menghindari tendangannya. Di atas Puffing Tom, Sogeking berkata kepada Franky bahwa ia memiliki rencana untuk menyelamatkan Robin. Pada saat yang sama, Wanze mengambil sekarung tepung dan memakannya, membuat tubuhnya dilapisi oleh baju ramen. Melihat kekonyolan itu, Sanji segera menyerangnya, namun kakinya tersangkut di baju ramen Wanze. Sedangkan Franky kini berhadapan dengan Nero, anggota baru CP9. Kembali ke Sanji yang kini tengah dilemparkan ke berbagai arah oleh Wanze, sampai akhirnya kaki Sanji berhasil terlepas dari jubah ramen Wanze. Ketika Wanze hendak menghabisi Sanji dengan jurus pamungkasnya, Sanji berhasil memangkas jubahnya dengan pisau dapur. Sanji lalu menjelaskan bahwa Wanze adalah pengecualian karena dia memakai makanan sebagai senjatanya. Dan oleh sebab itu, maka Sanji dapat menggunakan lengannya untuk bertarung. Sedangkan pertarungan Franky dan Nero masih berimbang, walaupun mereka berdua telah memakai jurus mereka masing-masing. Sementara itu di gerbong pertama, Sogeking muncul di hadapan Robin. Namun walaupun terkejut, Robin ternyata sudah mengenal siapa Sogeking sebenarnya. Wanze mencoba menyerang Sanji menggunakan kaki ramennya. Namun dengan pisau di tangannya, Sanji dengan mudah menghancurkan kaki dan jubah ramen Wanze. Di atas atap, Franky mencoba menyerang Nero. Namun Nero menghindarinya dengan melompat ke belakangnya. Nero lalu menembakkan senjatanya ke punggung Franky, membuatnya kesakitan, sehingga memperlihatkan kelemahannya kepada Nero. Sementara itu di gerbang pertama, Sogeking mengajak Robin untuk pergi bersamanya. Namun Robin menolaknya. Robin lalu bertanya mengapa mereka tetap mengikutinya. Padahal dengan jelas Robin mengatakan bahwa ia tidak akan kembali ke Mary lagi. Mendengar itu, Sogeking memberitahu Robin bahwa Mary telah dihancurkan oleh Kaku. Sedangkan Franky kini menggunakan jurus transformasinya untuk mengubahnya menjadi Centaur. Di Rocketman, Luffy melihat gerbong Puffing Tom yang terlepas. Ia lalu melemparkan dirinya ke gerbong tersebut untuk mencari Sanji. Mengetahui Sanji tidak berada di sana, Luffy menyuruh Zoro untuk menghancurkan gerbong itu. Zoro lalu memotong kedua gerbong itu dengan jurus Rashomonnya. Namun Swordman rambut hijau itu mengatakan bahwa bahaya belum usai, dikarenakan ia melihat sebuah bangkai sibis yang terbagi dua, terapung di laut. T-Bone berlari menjajaki jalur kereta untuk mengejar Puffing Tom. Namun tiba-tiba T-Bone berhenti ketika ia melihat Rocketman datang di belakangnya. Sedangkan di Rocketman, Zambai menyuruh kru Franky yang lain untuk menembak T-Bone. Namun Luffy melarangnya, mengatakan kalau Zoro yang akan mengatasinya. Ketika T-Bone sadar bahwa Zoro berdiri di atas Rocketman, T-Bone langsung menyerangnya. Namun Zoro balas menyerang T-Bone dengan Bull Demon, mengalahkan T-Bone dan melemparkannya keluar jalur rel kereta laut. Sementara itu, setelah jubah ramennya dihancurkan Sanji, Wanze terus-menerus menghina Robin di depan Sanji. Sanji yang kesal lalu menyerang Wanze hingga membuatnya terlempar ke gerbang kedua, tempat CP9 berada. Dan di atas Puffing Tom, terlihat Franky sedang berpegangan di tepi atap kereta. Ketika Nero berusaha untuk menjatuhkannya, Franky bermanuver dan mengunci Nero dengan transformasi sentornya. Franky lalu mengeluarkan kepalan besinya dan menghantam Nero dengan jurus Ultimate Hammer miliknya, membuat mereka berdua jatuh ke bawah, tepat di hadapan Sanji. Setelah Franky menendang Nero ke arah CP9, Sanji mengungkapkan kemarahannya kepada CP9 karena telah menculik Robin. Para agen CP9 akhirnya bertemu dengan Sanji, si penyusup di Puffing Tom. Di hadapan Sanji dan Franky, Lucci akhirnya bercerita sedikit tentang Robin. Bagaimana dia dapat membakar seluruh pulau dan menghancurkan beberapa kapal marinir saat masih berumur 8 tahun. Oleh karena itu, dengan tegas Lucci mengungkapkan bahwa keberadaan Robin di dunia adalah sebuah dosa. Pada saat yang sama, Robin dan Sogeking masuk ke gerbong kedua. Melihat Robin, Sanji langsung mengajaknya kembali ke topi jerami. Namun Robin menjawabnya dengan melemparkan Sogeking ke Sanji. Tiba-tiba, Sogeking menyuruh Franky dan Sanji melepaskan gerbong ketiga, sedangkan ia menembakkan peluru asap
dan kemudian membawa Robin ke gerbong ketiga bersamanya. Sementara itu di tempat lain, Luffy melihat Yokozuna berdiri menghadang Rocketman, sehingga membuat kereta itu menabraknya. Kembali ke Puffing Tom, saat grup Sanji mengira mereka telah aman, tali berduri Khalifah tiba-tiba mengikat gerbong ketiga. Mendengar Lucci menyuruh Bluno untuk membunuh Sanji dan Sogeking, Robin lalu menyerang Sogeking dan mengatakan kepada Lucci tentang perjanjian mereka. Namun Franky langsung melemparkan dirinya ke gerbong kedua dengan mendorong gerbong ketiga. Akan tetapi tiba-tiba Bluno muncul di belakang Sanji. Bluno langsung menyerang Sanji dengan Tempest Kick-nya dan kemudian menyerang Sogeking dengan Pistol Finger-nya. Bluno lalu berniat menghabisi Sanji dan Sogeking. Beruntung Robin mencegahnya, mengatakan bahwa ia akan kembali ke Puffing Tom dan meminta Bluno menepati perjanjian mereka. Sebelum Robin kembali, Sogeking berteriak agar Robin tetap percaya kepada Luffy. Setelah Robin pergi, Bluno menjelaskan kepada Sanji bahwa sebagai satu-satunya penduduk Ohara yang selamat saat pulau itu dihancurkan oleh Buster Call, Robin mengalah saat mengetahui bahwa Buster Call akan ditembakkan ke kru topi jerami bila Robin tidak menyerahkan diri. Dan itulah sebabnya mengapa Robin tidak bisa melarikan diri. Sementara itu, Kokoro mengajak Yokozuna ke Enies Lobby sebagai hukuman karena dia telah membuat Rocketman keluar jalur. Tiba-tiba Nami memanggil Kokoro, mengatakan bahwa ia menemukan cara agar Rocketman kembali ke jalur semula. Sedangkan Sanji bertemu dengan Yagara kru Franky Family. Di Puffing Tom, Robin memberitahu Franky bahwa Iceberg masih hidup. Sebaliknya Franky menasehati Robin untuk tidak menyerah, karena eksistensi bukanlah sebuah dosa. Beberapa saat kemudian, Puffing Tom akhirnya sampai di Enies Lobby, pulau judisial pemerintah dunia. Di hadapan kru Franky Family, Sanji dan Sogeking menceritakan apa yang terjadi di Puffing Tom. Tiba-tiba Rocketman muncul di belakang mereka. Sementara itu, di Enies Lobby, Spandam beserta dengan anggota CP9 yang lain, yakni Jabra, Fukuro, dan Kumadori, sedang menunggu kedatangan Lucci dan Robin. Sedangkan di Rocketman, ketika orang-orang tengah bersiap untuk bertarung di Enies Lobby, Luffy dan Chopper terpesona dengan Sogeking yang mengaku sebagai teman Usopp. Sanji kemudian bercerita tentang trauma Robin, termasuk tentang Buster Call, kehancuran Ohara, dan rencana CP9 untuk menembakkan Buster Call kepada kru topi jerami bila Robin melarikan diri. Namun Luffy tidak peduli, karena seorang kapten tidak akan meninggalkan krunya. Apalagi bila kru tersebut rela mengorbankan nyawa untuknya. Sesaat kemudian, Kokoro mengabarkan bahwa mereka telah sampai di Enies Lobby. Saat Pauli dan Zambai hendak berangkat untuk membuka jalan bagi kru topi jerami, mereka menyadari bahwa Luffy telah lebih dulu melemparkan dirinya ke Enies Lobby dan mulai menghajar setiap marinir yang ditemuinya guna menyelamatkan Robin. Sedangkan kru topi jerami yang lain sepertinya sudah terbiasa dengan kelakuan kaptennya itu. Spandam mendapatkan laporan bahwa Enies Lobby diserang oleh 2 ekor Yagara raksasa yang telah berhasil melompati pagar pelindung Enies Lobby. Namun saat Spandam bertanya lebih detail tentang kejadian itu, marinir tersebut telah ditembak oleh kru Franky. Pada saat yang sama, Luffy kembali berhadapan dengan marinir penjaga gerbang kedua. Luffy kemudian menggunakan Gam-Gam Ally Robot untuk melawan mereka, dan dengan mudah melewati mereka dengan melemparkan dirinya ke atap gerbang kedua. Di gerbang pertama, Pauli, Zambai, dan kru yang lain memulai misi mereka membuka jalan untuk memudahkan kru topi jerami menyelamatkan Robin dan Franky. Setelah berhasil membuka gerbang pertama, kru Franky lanjut menuju gerbang selanjutnya. Namun di gerbang kedua, mereka disambut oleh 2 raksasa, yakni Oimo dan Kashi, yang berhasil mengalahkan para Kairiki Destroyer kru Franky. Sementara itu di Rocketman, Kokoro mengatakan bahwa mereka akan segera memasuki Enies Lobby dengan Zoro dan Yokozuna berada di atas kereta laut itu. Sedangkan di pusat kota, Luffy mendapatkan dirinya dikepung oleh puluhan ribu marinir. Di tempat lain, Robin tiba-tiba berhenti dari perjalanannya. Ia seperti merasakan kehadiran kru topi jerami di Enies Lobby. Di gerbang kedua, kru Franky akhirnya menyerang Oimo dan Kashi. Namun kedua raksasa itu dengan mudah mengalahkan mereka. Tiba-tiba rombongan Pauli dan Zambai datang dengan mengendarai Sodom dan Gomorrah. Zambai yang melihat Kairiki Destroyer telah dikalahkan, menyuruh Mozu dan Kiwi untuk menyerang kaki Kashi. Melihat Kashi kehilangan keseimbangannya, Pauli dengan sigap mengikatnya, sedangkan Lulu dan Tilestone segera memakunya. Di pusat pulau, seorang agen kembali melapor kepada Spandam tentang kondisi di Enies Lobby. Saat Spandam bertanya berapa jumlah marinir yang menjadi korban, agen tersebut hendak mengatakan 500. Namun ia terkena serangan Luffy ketika ia baru mengatakan 5.
Spandam yang mendengar hanya 5 korban menjadi tidak khawatir. Tidak lama kemudian, Lucci, Kaku, Bluno, dan Khalifa datang dan melaporkan keberhasilan mereka. Spandam lantas berniat untuk memberikan mereka hadiah. Di Rocketman, Kokoro berteriak kepada Zoro untuk bersiap memotong pagar Enies Lobby, sementara Luffy terus menghajar para marinir dalam rangka menyelamatkan Robin. Sedangkan di gerbang kedua, Pauli, Zambai, dan kru yang lain bersiap untuk menyerang Oimo. Pada saat yang sama, Robin dan Franky kini telah memasuki ruangan Spandam. Franky segera menerkam kepala Spandam begitu ia melihatnya. Spandam lalu meminta Kumadori untuk menolongnya. Akan tetapi serangan Kumadori membuat Spandam terlempar ke Denden Mushi. Sedangkan di pusat pulau, Luffy berlari menuju gedung peradilan yang dikepalai oleh Baskerville, sesosok pria berkepala 3. Mendengar Enies Lobby diserang, Baskerville lalu memerintahkan 100 watchdog untuk menghentikannya. Di gerbang kedua, kerjasama antara kru Pauli, kru Franky beserta Sodom dan Gomorrah kembali berhasil mengalahkan Oimo dan membuka gerbang kedua. Sementara itu, para marinir menutup kembali gerbang utama saat mereka melihat Rocketman melaju ke arah Enies Lobby. Melihat gerbang ditutup, Zoro menyuruh Yokozuna untuk mendorong pagar Enies Lobby dan menjadikannya sebagai lonjakan Rocketman untuk memasuki pulau itu. Di gerbang kedua, Pauli tiba-tiba diserang oleh seorang watchdog, sedangkan Oimo mulai bangkit dari pingsannya. Namun, sebelum Oimo dapat menyerang Pauli dan kru Franky, Rocketman datang menghujam punggungnya, membuatnya kembali pingsan. Saat marinir berniat memeriksa Rocketman, Zoro dan Sanji muncul dan menyerang mereka. Akan tetapi di pusat pulau, Luffy tengah terpojokkan ke ujung tebing air mancur oleh para marinir. Melihat gedung peradilan di kejauhan, Luffy menyadari bahwa ia telah tersesat. Tanpa memperdulikan ratusan peluru yang ditembakkan ke arahnya, Luffy lalu berlari ke arah gedung tersebut. Di gerbang kedua, saat para marinir hendak menembaki Zoro dan Sanji, Kokoro muncul dari Rocketman dan mengatakan bahwa dia adalah Sandra Topi Jerami. Nami lalu memanfaatkan kesempatan itu dengan membuat awan hitam yang mulai menyambar semua marinir di sana. Selesai menghabisi para marinir, kru Topi Jerami lantas mulai mencari Luffy dengan mengikuti suara pertempuran. Akan tetapi di tengah jalan mereka dikepung oleh gerombolan watchdog dan para marinir. Beruntung Pauli dan Zambai datang dengan mengendarai Sodom dan Gomorrah. Pauli lalu menarik mereka semua ke atas Sodom. Namun tidak ada yang menyadari jika Sogeking tertinggal di belakang. Melihat para watchdog terus mengikuti mereka, Pauli lalu memberikan kemudi Sodom kepada Sanji. Sedangkan Pauli, Lulu, dan Tailstone memutuskan untuk menghadapi para watchdog itu. Di markas CP9, Spandam mengungkapkan keinginannya untuk membangkitkan senjata kuno kepada Franky dan Robin. Namun, ketika Robin bertanya, mengapa Aokiji mempercayakan Buster Call Denden Mushi kepadanya, Spandam langsung memukul Robin. Spandam memberitahu Robin bahwa kru Topi Jerami berada di Enies Lobby untuk menyelamatkannya. Namun Spandam yakin dapat menangkap mereka dan menjebloskan mereka di Impel Down. Mendengar itu, Robin mengingatkan Spandam tentang perjanjian mereka. Namun Spandam mengatakan bahwa perjanjian itu hanya berlaku di Water 7 dan tidak di Enies Lobby. Pada saat yang sama, Bluno melihat gagang penemira Denden Mushi sudah tidak pada tempatnya. Di pusat kota, Sodom dan Gomorrah mulai menabrak semua marinir yang mencoba untuk menghalangi jalan mereka. Akan tetapi, di atas Sodom, kru Topi Jerami akhirnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan Sogeking. Sedangkan Luffy akhirnya merasa kesal karena terus-menerus diganggu marinir. Ia lalu menggunakan gam-gam roketnya untuk melemparkan dirinya ke gedung peradilan. Di gerbang kedua, Pauli dan para shipwright lainnya terus berjuang melawan para watchdog. Walaupun mereka terlihat sudah kelelahan. Sementara itu di atap gedung peradilan, Luffy terlihat memandang markas CP9, gedung terakhir di Enies Lobby, tempat Robin dan Franky ditahan. Namun tiba-tiba Bluno muncul di hadapan Luffy menggunakan kemampuan buah iblisnya. Ternyata dugaan Bluno benar, dan kini ia bermaksud untuk menangkap Luffy. Sogeking ternyata terjatuh di atas kepala Oimo. Saat Sogeking hendak bergabung dengan Pauli dan para shipwright, Sogeking menyadari Oimo sedang menangis. Oimo kemudian menceritakan bahwa 50 tahun yang lalu, kedua kapten mereka yang sedang berduel di Little Garden ditangkap oleh marinir. Dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah bekerja untuk marinir selama 100 tahun menjaga Enies Lobby. Namun kegagalannya ini membuat mereka tidak akan dapat bertemu dengan kedua kaptennya itu. Mendengar itu, Sogeking berkata bahwa Oimo telah dibohongi. Ia lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan Brogy dan Dory. Kembali ke pusat kota, sebuah peluru mortar tiba-tiba mengenai Sodom, membuatnya terluka.
Zambai kemudian menyuruh Zoro dan yang lainnya untuk segera pindah ke Gomorrah. Dengan Sodom terjatuh tidak lama setelahnya. Sedangkan di atas atap gedung peradilan, Luffy menyerang Bluno yang mencoba menyuruhnya untuk menyerah. Namun tanpa disangka, serangan Luffy berhasil melukai Bluno, meskipun ia telah memakai Iron Body-nya. Dan serangan kedua Luffy kembali berhasil mengenai Bluno sehingga membuatnya terlempar. Luffy lalu mengatakan bahwa persetan dengan World Government, ia datang hanya karena ingin menjemput kembali krunya. Di atas Gomorrah, Nami mendapatkan telepon dari Kokoro yang memberitahu tentang jembatan Enies Lobby. Kokoro menjelaskan bagaimana cara mengaktifkannya, yakni dengan mengakses tombol yang berada di menara kiri dan kanan gedung peradilan. Selain itu, Chimney memberitahu Nami kalau dia melihat Luffy di atas atap gedung peradilan. Namun tiba-tiba, 3 bola besi berantai menyerang Gomorrah dan langsung menumbangkannya. Di gerbang kedua, Pauli tampak mulai kewalahan menghadapi para marinir. Namun tidak lama kemudian, Oimo dan Kashi muncul di hadapannya. Dengan Sogeking berdiri di bahu Kashi, kedua raksasa itu lalu berbalik menyerang para marinir. Sementara itu, di markas CP9, terlihat Kaku dan Khalifa sedang memakan buah iblis. Sedangkan di atas gedung peradilan, Luffy dan Bluno meneruskan pertarungan mereka. Setelah saling beradu jurus, Bluno lalu menggunakan buah iblisnya untuk menangkap Luffy. Saat Bluno berhasil mendapatkan Luffy, ia lalu menyerangnya dengan Tempest Kick-nya. Di pusat pulau, kru topi jerami dan kru Franky hendak meninggalkan Gomorrah. Namun Chopper melarang mereka, karena Gomorrah berkata kepadanya bahwa dia akan terus mengantarkan kru topi jerami yang ditandai dengan kebangkitan Gomorrah dari pingsannya. Gomorrah terus menerobos jalan dengan membabi buta, sampai akhirnya berdiri sebuah bangunan yang menghalangi jalannya. Zoro dan Sanji segera menghancurkan bangunan tersebut. Ternyata di balik bangunan itu berdiri gedung peradilan, dengan Gomorrah tersungkur tepat di depan gerbang. Zambai lalu membagi kru Franky, dengan Mozu dan Kiwi bertugas untuk mengaktifkan jembatan, sedangkan Zambai membantu kru topi jerami. Ketika Zambai melihat para marinir mulai berdatangan, Zoro dengan mudah memotong gerbang peradilan. Sementara itu di markas CP9, seorang agen mendatangi Spandam mengatakan bahwa ada pesan penting untuknya. Spandam lalu menemui Robin dan Franky, dan berkata kepada Robin bahwa dia ingin melihat reaksi Robin saat mengetahui bahwa kru topi jerami telah ditangkap. Namun ketika Spandam mulai mendengarkan laporan, wajah Spandam berubah syok mengetahui bahwa kru topi jerami telah berada di gedung peradilan, serta Oimo dan Kashi yang membelot. Sedangkan di atas atap peradilan, setelah berhasil menghindar dari Tempest Kick Bluno, Luffy memasang kuda-kuda, di mana ia lalu memompa darahnya, laksana menggunakan doping darah. Luffy kemudian menyebutnya dengan nama Gear 2. Spandam bertanya kepada Baskerville tentang keadaan di peradilan, dan Baskerville memberitahu bahwa kru topi jerami sudah ada di hadapannya. Zambai lalu menyuruh kru topi jerami untuk segera ke atap menemui Luffy. Sedangkan mereka dan Yokozuna akan menghadapi Baskerville dan menjaga gerbang agar tidak dimasuki oleh para marinir. Sementara itu, Luffy yang kini telah mengakses kemampuan Gear 2-nya, mulai menyerang Bluno dengan kecepatan yang luar biasa, membuatnya kewalahan. Luffy kemudian mengeluarkan jurus Gam-Gam Jet Bazooka, yang dicoba ditahan oleh Bluno dengan Iron Body Strength-nya. Namun, kecepatan dan kekuatan Gear 2 Luffy membuat Bluno roboh dan tak sadarkan diri. Sedangkan di markas CP9, Spandam menyuruh anak buahnya untuk segera mempersiapkan Robin, Franky, dan para agen CP9 untuk berangkat ke gerbang keadilan lebih awal dari jadwal yang direncanakan. Hal ini dilakukannya mengingat semua kejadian yang terjadi di Enies Lobby, seperti Oimo dan Kasih yang telah membelot ke Sogeking dan para shipwright, ruang peradilan yang sudah dipenuhi oleh kru Franky, dan kru topi jerami yang kini sedang menuju atap untuk menyelamatkan Robin. Tetapi sebelum Spandam berangkat, Spandam mendengar Luffy berteriak memanggil Robin. Spandam berlari ke kantornya dan melihat Luffy tengah berdiri di atas atap gedung peradilan dengan Bluno tersungkur di dekatnya. Spandam lalu menyuruh anak buahnya untuk memanggil semua agen CP9 agar segera berkumpul di kantornya. Pada saat yang sama, Franky memperbesar bokongnya dan lalu menembakkan jurus kup debu, membuat dirinya dan Robin terlempar ke balkon. Di balkon, Robin lalu menegur Luffy, meminta Luffy dan yang lainnya untuk segera kembali, karena ia tidak ingin diselamatkan dan memilih untuk mati. Perkataan Robin itu dibarengi dengan kemunculan para anggota CP9 di balkon. Sementara itu, di gerbang peradilan, Oimo dan Kashi akhirnya muncul membantu Yokozuna dan kru Franky. Kembali ke atas atap, Luffy berkata kepada Robin,
Dikarenakan mereka sudah datang ke Ennis Lobby, maka mereka harus menyelamatkan Robin. Dan jika setelah itu Robin masih tetap ingin mati, maka katakan itu saat Robin berada di samping mereka. Bersamaan dengan itu, satu persatu kru topi jerami tiba di atas atap, dimulai dari Nami dan Chopper, diikuti oleh Zoro, lalu Sanji, dan terakhir Sogeking. Mereka semua kemudian berjalan ke arah Luffy, dan berkumpul bersama, berhadapan langsung dengan Robin dan para agen CP9. Spandam memperlihatkan Buster Call Denden Mushi kepada kru topi jerami dan mengancam bahwa hanya dengan menekan satu tombol, dia dapat menghancurkan mereka. Melihat Denden Mushi emas itu, Robin memohon kepada Spandam agar tidak menggunakannya, mengatakan bahwa Buster Call akan menghancurkan Ennis Lobby dengan mendatangkan 5 wakil admiral dan 10 kapal perang marinir, seperti yang terjadi di Ohara. Kilas balik 20 tahun lalu di Ohara, terlihat Robin kecil diganggu oleh anak-anak lain. Robin lalu membalas mereka dengan kemampuannya. Malam harinya Robin menuju ke sebuah rumah pohon, yang ternyata adalah sebuah perpustakaan besar berusia 5.000 tahun, yang menyimpan semua buku sejarah dunia. Di sana Robin mendapatkan kejutan, kalau dia telah berhasil menjadi arkeolog. Saat Robin berkata bahwa ia ingin mempelajari tentang Void Century dan membaca poneglyph, Profesor Clover melarangnya. Keesokannya, Robin bertemu seorang raksasa yang terdampar di pantai. Raksasa itu bernama Jaguar di Sol. Hubungan Robin dan Sol dengan cepat menjadi akrab. 3 hari kemudian, saat Sol mengetahui bahwa Robin sebatang kara, Sol mengajarkan Robin untuk tertawa walaupun tengah bersedih. Hari berikutnya, sesosok wanita misterius muncul di Ohara. Paginya Robin bercerita kepada Sol tentang ibunya. Sol terkejut saat mengetahui Robin adalah anak Nico Olvia. Mengetahui ia berada di Ohara, Sol menyuruh Robin untuk memberitahu para scholar agar melarikan diri, karena marinir akan datang ke Ohara dan menghabisi mereka. Sementara itu, wanita misterius itu ternyata adalah Nico Olvia. Dan sama seperti Sol, ia juga memperingati para scholar untuk pergi. Saat para scholar menolak, Olvia mengambil senjata dan pergi. Di jalan, Olvia berpapasan dengan Robin. Namun kedua orang itu tidak saling mengenali satu dan yang lainnya. Tidak lama setelah Robin tiba di rumah pohon, para agen pemerintah masuk ke sana dan mulai menangkap para scholar. Sedangkan di hutan, Olvia terlihat menodongkan senjatanya kepada Spandin, seorang petinggi marinir. Namun Spandin segera memerintahkan agennya untuk menangkap Olvia. Di lain tempat, Sol melihat 10 kapal perang marinir sudah berkumpul di perairan Ohara. Pada saat yang sama, Spandin membawa Olvia ke para scholar dan Robin yang telah dikumpulkan di atrium. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di rumah pohon, dan seorang agen menghubungi Spandin, mengatakan mereka menemukan poneglyph di rumah pohon. Sementara Sol terlihat berjalan ke kota mencari Robin. Di atrium pulau, Profesor Clover mengungkapkan pendapat dan hipotesisnya tentang Void Century kepada Gorosei. Namun, ketika Profesor Clover berniat membuka rahasia World Government, Gorosei menyuruh Spandin untuk membunuhnya dan mengaktifkan Buster Call. Spandin kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mundur, sambil membawa Olvia bersamanya. Namun sebelum Olvia pergi, Robin bertanya kepada Olvia, apakah ia ibunya? Awalnya Olvia menyangkalnya, akan tetapi Robin terus mendesaknya, bahkan sampai mengungkapkan bahwa ia dapat membaca poneglyph. Spandin terkejut mendengar perkataan Robin, namun melihat marinir mulai menembaki Ohara, Spandin segera melarikan diri. Robin lalu menghampiri Olvia, dan mereka berdua akhirnya menangis dalam pelukan masing-masing. Tiba-tiba Sol muncul di hadapan mereka. Olvia lalu menyuruh Sol untuk membawa Robin pergi. Dan sebagai pesan terakhirnya, Olvia meminta Robin agar terus hidup. Di dalam hutan saat Sol membawa Robin, seorang marinir melihat Sol dan melaporkannya kepada Aokiji bahwa wakil Admiral Sol berada di Ohara. Ternyata Sol adalah marinir yang menangkap Olvia. Namun Sol jugalah yang membebaskannya, menyebabkan Sol menjadi deserter marinir. Aokiji muncul di hadapan Sol untuk menghentikannya membawa Robin pergi dari Ohara. Tiba-tiba kapal evakuasi meledak diserang oleh Sakazuki, membuat Aokiji terkejut. Sol lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Robin melarikan diri. Namun dengan cepat Aokiji menangkap Sol dengan jurus esnya. Sol kemudian menyuruh Robin untuk pergi meninggalkannya dan mencari teman yang akan melindunginya. Di pantai, Aokiji terlihat menunggu Robin. Ia lalu membiarkan Robin pergi, namun ia berkata jika Robin melakukan kejahatan, maka ia akan menangkapnya. Sementara itu, beberapa hari setelah tragedi Ohara, para marinir memberikan Robin bounty senilai 79 juta berry. Akibat bounty sebesar itu, kehidupan Robin dipenuhi dengan pelarian dan pengkhianatan. Kembali ke masa kini,
Robin berkata kepada kru topi jerami bahwa ia lebih baik mati daripada melihat mereka mengkhianatinya. Mendengar perkataan Robin itu, Luffy menyuruh Sogeking untuk menembak bendera World Government dengan peluru burung apinya. Melihat apa yang telah dilakukan Luffy untuknya, Robin teringat akan pesan Sol dan Olvia. Robin akhirnya berteriak kepada krunya, mengatakan bahwa ia ingin hidup. Setelah mendengar pernyataan Robin untuk tetap hidup dan keinginannya untuk kembali ke kru topi jerami, Luffy dan yang lainnya bertekad untuk menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, Mozu dan Kiwi akhirnya berhasil mengaktifkan jembatan. Saat jembatan mulai terbuka, Baskerville menyuruh anak buahnya untuk meledakkannya. Ketika Spandam berniat untuk membawa Robin dan Franky ke Menara Keadilan, Franky berdiri di hadapannya sambil memegang arsip asli Pluton. Meyakini kru topi jerami dapat menyelamatkan Robin, Franky lalu membakar arsip Pluton, sehingga Spandam tidak lagi dapat membangkitkan senjata kuno. Franky lalu menghadap Luffy dan berjanji akan membantu mereka. Pada saat yang sama, Franky terharu ketika melihat krunya datang untuk menyelamatkannya. Namun ketika perhatian Franky teralihkan, Spandam mendorongnya hingga ia terjatuh ke jurang. Sementara itu, Nami tiba-tiba mendapat telepon dari Kokoro yang menyuruh mereka untuk melompat ke jurang. Luffy lalu mendengar peluit kereta. Menyadari maksud Kokoro, ia langsung meregangkan lengannya untuk merangkul semua krunya dan melompat ke jurang. Tidak lama kemudian, Rocketman muncul dan menabrak mereka semua, membawa mereka menyeberangi jurang menuju markas CP9. Rocketman terus meluncur dan menabrak Menara Keadilan. Melihat kru topi jerami telah memasuki menara, Spandam lalu menyuruh agen CP9 yang lain untuk menghabisi topi jerami. Sambil membawa Robin menuju gerbang keadilan, Spandam juga menyuruh Lucci untuk mengawalnya dan memanggil Fang Fit, seekor pedang yang memakan buah iblis Elephant Nomi. Di tempat pendaratan, kru topi jerami bertemu dengan Fukuro sambil menunjukkan sebuah kunci kepada kru topi jerami. Tanpa sengaja Fukuro menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan Robin, mereka harus mengalahkan agen CP9 yang lain karena kunci borgol batu laut Robin dipegang oleh salah satu agen. Mendengar itu, Luffy langsung menyerang Fukuro. Namun Fukuro berhasil menghindarinya dan melarikan diri. Ketika Chimney dan Gonbe menyemangati kru topi jerami yang mengejar Fukuro, mereka terjebak ke dalam perangkap. Ternyata Chimney dan Gonbe menemukan jalan rahasia. Di sana mereka mendengar suara Spandam dan mengikutinya. Chimney kemudian melihat Spandam sedang membuka sebuah pintu besar. Sementara itu, Franky yang sedang mencari Kola bertemu kembali dengan Fukuro. Sedangkan Nami dihadang oleh Kumadori. Sanji memasuki kamar Khalifah. Sogeking menemukan Jabra dan Zoro berhadapan dengan Kaku. Zoro meminta Kaku untuk memberikan kunci borgol kepadanya. Namun Kaku langsung menyerang Zoro dengan Tempest Kick-nya yang ditangkis oleh Zoro. Mereka berdua akhirnya bertempur beradu ketangkasan berpedang mereka. Sampai akhirnya Kaku mengeluarkan ratusan Tempest Kick-nya ke arah Zoro. Namun lagi-lagi, Zoro dapat menakisnya. Akhirnya, di hadapan Zoro, Kaku bertransformasi menjadi sesuatu yang besar. Sementara itu, Sogeking dengan berhati-hati mendekati kunci borgol yang terletak di depan Jabra yang sedang tertidur. Ketika Sogeking berencana mengambil kunci tersebut, Jabra terbangun dan langsung meninjunya. Saat Jabra menggunakan buah iblisnya, Inu-Inu Nomi model Wolf, tiba-tiba atap di ruangan itu roboh dan terlihat Zoro dan seekor jerapah jatuh ke bawah. Ternyata buah iblis Kaku adalah Ushi-Ushi Nomi model Giraffe. Pada saat yang sama, Sogeking menemukan sepasang borgol batu laut. Marah karena terus diolok-olok, Kaku bertransformasi lagi. Namun transformasi keduanya ini semakin membuat ia ditertawakan. Bahkan karena melihat kekonyolan Kaku, Usopp menjadi salah sasaran saat menembakkan borgolnya, sehingga mengenai Zoro. Kaku akhirnya menggunakan Tempest Kick Sky Slicer-nya, jurus yang dapat memotong Menara Keadilan. Ketika Zoro hendak menyerang Kaku, ia terkejut melihat lengannya terborgol bersama Sogeking. Hal ini dikarenakan Sogeking yang panik melihat serangan Kaku. Melihat tingkah Zoro dan Sogeking, Kaku dan Jabra ingin membukakan borgol mereka agar pertarungan menjadi adil. Namun kunci mereka tidak cocok. Mereka akhirnya bertransformasi dan bersiap menyerang Zoro dan Sogeking. Saat Chopper muncul di tempat mereka, Zoro dan Sogeking meminta Chopper untuk mencari kunci nomor 2, sehingga borgol di lengan mereka dapat terlepas. Sementara itu, Luffy tengah mendayung sebuah perahu menuju gerbang keadilan. Berpikir Robin telah dibawa ke sana. Pada saat yang sama, Chimney dan Gonbe menemukan jalan rahasia lain yang ternyata menuju ke tempat Luffy berada, di mana mereka melihat Luffy yang tenggelam. Sedangkan Khalifah mulai menyerang Sanji. Namun Sanji menolak untuk memukulnya
karena Khalifah adalah seorang wanita. Di tempat lain, Nami ditangkap oleh Kumadori. Saat Nami hendak dibunuh Kumadori, Chopper datang dan menolongnya. Dengan Nami berhasil mencuri kunci nomor 3 milik Kumadori, mereka pergi meninggalkannya. Tiba-tiba, Sanji jatuh dengan tubuh yang menyerupai boneka. Mengetahui lawan Sanji adalah Khalifah, Nami langsung menantangnya. Kumadori muncul ketika Nami akan menemui Khalifah. Namun Chopper menyuruh Nami untuk pergi dan meninggalkan Kumadori kepadanya. Di lain tempat, setelah Chimney menyelamatkan Luffy yang hampir tenggelam, Luffy berniat untuk melemparkan dirinya ke gerbang keadilan. Namun Chimney memberitahunya bahwa ia menemukan jalan rahasia menuju ke sana. Bersama Chimney dan Gonbe, Luffy mulai menyusuri jalan rahasia tersebut, sampai akhirnya ia menemukan sebuah pintu besar dengan simbol World Government. Dengan kemampuan Gear 3-nya, Luffy menghancurkan pintu itu. Namun dampaknya tubuh Luffy menjadi mengecil. Sementara itu, Franky dan Fukuro saling mengadu kekuatan tinju mereka. Dan tanpa sengaja mereka menghancurkan tembok yang berada di dekatnya, memperlihatkan ruangan dapur dengan sebuah lemari es yang besar. Beberapa saat kemudian, Chopper dan Kumadori ikut masuk ke sana. Saat Kumadori hendak menyerang Chopper, beruntung Chopper dapat menjebak Kumadori, mendorongnya masuk ke dalam lemari es tersebut. Namun tindakannya itu membuat marah Franky, yang menginginkan cola dari dalam lemari es itu. Chopper dengan cepat lalu mengambil cola dan melemparkannya ke Franky. Setelah mendapatkan cola tersebut, Franky dapat dengan mudah meninju Fukuro, membuatnya terlempar keluar menara keadilan. Saat Chopper memberitahu Franky tentang keadaan Zoro dan Sogeking, Fukuro bangkit dan berniat menyerang Franky. Namun Franky dengan destroyer cannonnya mulai menembaki Fukuro, akan tetapi Fukuro berhasil mendorong Franky jatuh ke laut. Franky lalu terbawa arus menuju ke air terjun, sedangkan Kumadori berhasil keluar dari lemari es. Franky kemudian menggunakan jurus Strong Right-nya ke arah Fukuro. Serangan itu berhasil menangkap kaki Fukuro, membuat Fukuro tertarik ke air terjun oleh Franky. Sementara itu, Zoro dan Sogeking terus dikejar oleh Kaku dan Jabra. Namun, ketika Kaku melemparkan Tempest Kick-nya ke arah Zoro dan Sogeking, Jabra mengira Kaku dengan sengaja berusaha menyerangnya. Sehingga akhirnya mereka berdua terlibat dalam perdebatan. Melihat itu, Sogeking mengajak Zoro untuk segera mencari Chopper. Namun Zoro menolaknya karena ia memiliki ide brilian lain. Dalam posisi siap tempur, Zoro memanggil Kaku dan Jabra dengan Sogeking yang telah menjadi salah satu pedangnya. Kembali ke Franky yang kini telah menggunakan transformasi sentornya untuk mengunci Fukuro yang telah membawanya ke langit di atas daratan, yang kemudian menembakkan Coup Defense-nya ke arah Fukuro, sehingga mengalahkan Fukuro yang terlempar jatuh ke tanah. Zoro mulai menyerang Jabra dan Kaku, namun karena Sogeking tidak bisa diam, serangan Zoro menjadi tidak mematikan. Sementara itu, Chopper mulai berhadapan dengan Kumadori. Awalnya Kumadori mencoba menangkap Chopper dengan rambutnya. Namun setelah gagal, Kumadori menggunakan Lion Kebab yang membuat tongkatnya berapi dan membakar semua yang disentuhnya. Chopper lalu memakan Rumble Ball keduanya. Namun karena jeda yang terlalu cepat dari Rumble Ball pertamanya, Chopper menjadi tidak dapat mengatur transformasinya. Akibatnya Kumadori berhasil menyerang Chopper dengan tongkat apinya. Kumadori lalu mengubah rambutnya menjadi berbentuk jari, lalu menyerang Chopper dengan finger pistolnya. Walaupun Chopper mencoba menyerang Kumadori dengan Cloven Rodeo Blizzard, yang merupakan serangan terkuatnya, Kumadori dapat menahannya dengan Iron Body Strength miliknya. Kumadori kemudian menangkap Chopper dengan rambutnya. Beruntung Chopper dapat melepaskan diri dengan kembali ke wujud kecilnya saat Kumadori hendak menghabisinya. Dalam keadaan terdesak, akhirnya untuk ketiga kalinya Chopper memakan Rumble Ball-nya, yang mana mengakibatkan Chopper bertransformasi menjadi monster rusa kutub raksasa. Kumadori mencoba menyerang Chopper, akan tetapi serangan Kumadori tersebut tidak ada artinya. Sedangkan Franky akhirnya berhasil menemukan kunci nomor 4 milik Fukuro. Di kamar Khalifah, Nami terlihat telah tergeletak di atas busa dan tak berdaya, dengan Khalifah sedang membasuh tubuhnya. Saat Khalifah sedang memakai baju, kekuatan Nami perlahan-lahan kembali, dan Nami segera menyerang Khalifah yang berhasil menghindarinya. Akan tetapi Nami telah berhasil membuat sebuah awan hitam. Nami kemudian menembakkan bola petir ke awan tersebut, membuat sebuah petir menyambar ke Khalifah. Tetapi Khalifah masih dapat melindungi dirinya dengan pelindung sabun. Melihat itu, Nami akhirnya mengetahui cara kerja buah iblis Khalifah. Sayangnya Khalifah langsung menyerangnya dengan tembakan busa. Dan saat Nami lengah, Khalifah dengan cepat menyentuh kaki Nami dan menjadikannya licin dan mengkilap, seperti Sanji. Di balkon,
Franky terkejut melihat Chopper yang telah berubah menjadi monster. Setelah melemparkan Kumadori, Chopper langsung menyerang Franky dan memanjat menara keadilan. Sementara itu, Luffy meneriakkan nama Robin. Teriakan Luffy itu terdengar oleh Robin, Lucci, dan Spandam. Dan ketika Luffy tiba di sebuah ruangan, terlihat Lucci telah menunggunya di sana. Lucci mengagumi Luffy yang dapat mencapai Enies Lobby sendirian. Namun Luffy menampiknya, mengatakan bahwa ia datang bersama krunya untuk menjemput Robin pulang. Zoro dan Sogeking terus diserang oleh Kaku dan Jabra. Akan tetapi semua serangan mereka dapat ditangkis dan dihindari oleh Zoro. Di tempat lain, Nami masih kesulitan untuk berdiri. Setelah Kalifa mengubah kakinya menjadi licin dan mengkilap, seperti layaknya sabun. Selain itu, setelah jatuh ke lantai bawah, akibat menghindari serangan Chopper, Franky kembali mencari cara untuk menolong kru Luffy. Sedangkan Sanji masih belum pulih dari efek buah iblis Kalifa. Di gerbang gedung peradilan, Oimo, Kashi, para shipwright dan kru Franky berhasil dikalahkan dan ditangkap oleh para marinir. Sementara itu, Spandam secara tidak sengaja mengaktifkan Buster Call. Robin yang terkejut meminta Spandam membatalkannya. Namun Spandam menolaknya, mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan semua orang termasuk para marinir. Menyadari bahwa obrolan mereka terhubung ke seluruh pulau, Robin lalu menyuruh semua orang untuk meninggalkan Enies Lobby. Melihat itu, Spandam memukul Robin karena menyuruh marinir pergi, sedangkan Luffy dan Lucci memulai pertarungan mereka. Chimney bertemu dengan Kokoro. Ia lalu menceritakan kepada Kokoro tentang jalan rahasia yang ditemukannya. Sementara itu, Zoro mempunyai ide brilian lain. Ia kemudian mengangkat lengannya yang terborgol dengan Sogeking, mengatakan kepada Kaku dan Jabra bahwa pedang hidungnya alias Sogeking mampu mengalahkan mereka berdua. Ternyata, ide Zoro adalah menjadikan Sogeking sebagai umpan kedua lawannya itu. Sedangkan pada saat yang sama, Kalifa menyerang Nami dengan Golden Bubble-nya, menjadikan tubuh Nami seperti Sanji. Ketika Kalifa akan menghabisi Nami, Chopper muncul di hadapan mereka berdua. Tidak mengenali Nami, Chopper langsung mengangkat bak mandi Kalifa dan melemparkannya keluar ke arah Sanji yang masih tidak berdaya. Chopper lalu pergi, tidak memperdulikan Nami dan Kalifa. Masih terkejut melihat Chopper, Nami tiba-tiba diserang oleh Kalifa. Beruntung Nami dapat menghindar karena kakinya telah kembali normal akibat terkena air dari bak mandi Kalifa. Mengetahui rahasia jurus Kalifa, Nami segera mengeluarkan Rain Tempo-nya, menyebabkan hujan di seluruh ruangan sehingga tubuhnya kembali seperti semula. Nami lalu menggunakan Mirage Tempo Fata Morgana dan mengkopi dirinya menjadi 5, membuat Kalifa kebingungan. Kalifa menganggap remeh jurus Nami setelah mengetahui itu hanya ilusi, lupa bahwa ada satu yang bukan ilusi, sehingga menyebabkan Kalifa terkena serangan Thunderbolt dari Nami yang asli. Nami kembali membuat awan hitam, namun Kalifa menggunakan ombak busanya untuk menyerang Nami. Akibat dapat melenyapkan ilusi Nami, Kalifa menjadi lengah saat Nami mengeluarkan tombak listrik dari awan hitamnya untuk menusuk Kalifa. Pada saat yang sama, Luffy dan Lucci terus bertarung, namun semua serangan Luffy masih dapat ditangkis oleh Lucci. Bahkan Lucci dapat berbalik menyerang Luffy. Beberapa saat kemudian, Franky akhirnya bertemu dengan Nami, dan kagum melihat Nami berhasil mengalahkan Kalifa. Sementara itu, ketika Zoro dan Sogeking akhirnya terpojokkan, Chopper muncul di belakang mereka. Kaku dan Jabra lalu hendak menyerang Chopper. Namun Zoro akhirnya menggunakan jurus pedang hidungnya untuk menghadang mereka. Beruntung Nami dan Franky muncul, Franky lalu menembakkan Coup de Vent ke arah Chopper, mendorongnya agar jatuh ke laut untuk mengembalikan wujud aslinya. Tidak lama kemudian, Kaku dan Jabra mendengar suara borgol yang terlepas dan melihat Zoro, Sogeking dan Nami yang telah berdiri di hadapan mereka. Franky akhirnya berhasil mengembalikan Chopper ke wujud aslinya. Ia kemudian bertemu dengan Chimney dan Gonbe yang memberitahunya tentang jalan rahasia. Franky lalu menitipkan Chopper kepada Kokoro agar dia dapat kembali menuju menara keadilan untuk membantu kru topi jerami. Di tempat lain, Pauli ternyata mengikat dirinya sendiri sehingga membohongi para marinir. Pada saat yang sama, Luffy masih belum dapat menyelamatkan Robin dikarenakan ia harus menghadapi Lucci yang mampu menandinginya. Sementara itu, Zoro menyerang Kaku saat melihat Kaku akan menyerang Nami dan Sogeking. Namun Kaku sendiri bukanlah lawan yang mudah. Sedangkan Jabra tiba-tiba melemparkan kunci borgol ke bawah kaki Sogeking. Pada saat Sogeking hendak mengambilnya, Jabra langsung menyerangnya. Jabra kemudian mengangkat Sogeking dan berencana untuk membunuhnya. Beruntung niatnya itu dapat digagalkan oleh Sanji yang telah kembali normal.
Ternyata hal itu dikarenakan Sanji terkena cipratan air dari bak mandi Khalifa yang dilemparkan oleh Chopper. Sanji kemudian menyuruh Sogeking dan Nami untuk pergi, karena hanya Sogeking yang mampu menyelamatkan Robin. Zoro yang melihat Sogeking dan Nami sudah aman, karena Sanji sudah tiba, bersiap memulai duelnya dengan Kaku. Nami menarik keluar Sogeking yang masih memikirkan ucapan Sanji, dan Sanji dengan cepat menangkis serangan Jabra. Namun Sanji terlempar keluar ruangan. Sogeking akhirnya paham maksud ucapan Sanji, dan ketika Jabra hendak mengejar mereka, Sanji muncul dan menendangnya. Tiba-tiba Jabra melemparkan kuncinya ke Sanji, bercerita bahwa ia dan Robin adalah kakak adik yang terpisah karena Robin diculik, dan sekarang ia meminta Sanji untuk menyelamatkan Robin. Saat Sanji hendak mengambil kunci tersebut, Jabra langsung menyerangnya. Namun Sanji yang tidak termakan oleh kebohongan Jabra, menendangnya hingga ia tersangkut di langit-langit. Setelah bebas, Jabra melihat Sanji telah memiliki kuncinya. Jabra kemudian menyerang Sanji menggunakan jurus andalannya, membuat Sanji terlempar ke tembok seberang. Akan tetapi, Sanji lalu bangkit dan berputar, menciptakan api yang menyelimuti kakinya. Menamakan jurusnya ini Diable Jambe. Sanji kemudian menendang Jabra dengan kaki apinya, melemparkan Jabra ke seberang ruangan. Saat Sanji hendak menghabisi Jabra, serigala itu menyerang Sanji dengan moonwalk dan finger pistolnya. Ternyata itu adalah taktik Sanji untuk mengunci Jabra. Dan dengan jurus flambage-nya, Sanji mengirim Jabra ke lantai bawah dan mengalahkannya. Setelah mengalahkan Jabra, Sanji lanjut mencari Robin dengan mengikuti pesan dari Chimney. Sedangkan Spandam dan Robin telah mencapai jembatan kecemasan, di mana Robin melihat gerbang keadilan telah terbuka. Pada saat yang sama, Franky akhirnya tiba di tempat Luffy berduel. Luffy lalu menyuruh Franky untuk pergi menyelamatkan Robin. Sementara itu, Zoro memakai bandananya dan menggunakan one sword style-nya untuk menyerang Kaku. Namun serangannya masih belum dapat menembus iron body-nya. Zoro lalu memperbesar ototnya laksana gorila, dan dengan three sword style-nya, ia kembali menyerang Kaku. Dan kali ini ia berhasil melemparkan Kaku ke tembok seberang, membuat menara keadilan bergetar. Kaku lalu membalas serangan Zoro dengan giraffe cannon-nya, memakai leher panjangnya untuk menyerang Zoro terus-menerus. Zoro kemudian membalasnya dengan serangan Dragon Twister, namun serangan itu meninggalkan lubang di langit-langit, yang langsung dimanfaatkan oleh Kaku untuk mengambil pedangnya yang berada di ruangannya. Kaku muncul dan langsung menyerang Zoro, kali ini dengan memakai pedangnya. Setelah terus-menerus menangkis serangan Kaku yang datang, Zoro menghentikannya dengan memakai kekuatannya, dan berkata bahwa dialah pendekar pedang terbaik di antara mereka berdua. Meskipun Kaku memakai jurus Paper Art-nya, serangan Leopard Spinner Zoro tetap dapat melukainya. Kaku lalu menembakkan Tempest Kick-nya yang dengan mudah ditangkis oleh Zoro. Namun itu hanyalah decoy dari serangan Kilimanjaro Kaku yang menghajar Zoro tepat di dadanya. Kaku kemudian bersiap untuk menghabisi Zoro dengan Slicer Kick-nya. Namun Zoro tiba-tiba menggunakan Nine Sword Style dengan Fighting Stance Asura, yakni pos Dewa Iblis berkepala 3 dan bertangan 6. Zoro dengan mudah menghancurkan Slicer Kick Kaku. Ia lalu menggunakan Asura Silver Mist-nya dan berhasil mengalahkan Kaku, yang kemudian memberikan kunci yang dipegangnya kepada Zoro. Sementara itu, melihat simbol gerbang keadilan di hadapannya, Robin mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi Spandam berhasil menangkapnya. Namun keinginan Robin untuk tetap hidup membuatnya bertahan dengan menggigit tepi jembatan kecemasan. Pada saat yang sama, Lucci berhasil mengejar Franky yang sedang berlari ke pintu yang dijaganya. Saat Lucci hendak menyerang Franky, serangan Jet Pistol Luffy berhasil melemparkan Lucci. Dengan Gear 2 yang telah aktif, Luffy kembali menyerang Lucci yang telah bertransformasi. Dengan Lucci tidak lagi menghalangi, Franky akhirnya berhasil menuju ke tempat Robin berada. Gerbang keadilan telah terbuka sepenuhnya, dan sebuah kapal marinir berlabuh di sana untuk mengantar Spandam dan Robin menuju markas marinir. Sambil menyeret Robin, Spandam mengejek Robin dan memberitahunya bahwa ayahnya lah yang telah memerintahkan Buster Call di Ohara. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan, dan Franky terlempar ke laut. Melihat itu Spandam panik dan segera berlari ke arah gerbang keadilan. Saat Spandam hendak menginjakan kakinya melewati simbol keadilan, ia terkena sebuah peluru yang ditembakkan oleh Sogeking yang berada di atas menara keadilan. Melihat para marinir ditembaki, Robin mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun Spandam memerintahkan para marinir untuk menembak Robin. Beruntung Franky datang dan melindungi Robin dari tembakan marinir. Melalui denden mushi yang diberikan oleh Nami, Sogeking menyuruh Franky untuk mengambil kunci borgol Robin dari tas merah yang dikirimnya. Setelah terbebas dari borgolnya,
Robin langsung memukuli Spandam dengan kemampuan buah iblisnya. Sedangkan Franky menyuruh Zoro, Sanji, dan Sogeking untuk segera bergabung bersamanya. Akan tetapi, saat Sogeking hendak pergi, ia mendengar sebuah suara misterius yang diikuti oleh suara ledakan. Sebuah peluru meriam dari kapal marinir ditembakkan untuk menghancurkan pagar Enies Lobby. Hal ini terjadi karena arus putar laut telah berhenti akibat pintu gerbang sudah terbuka, sehingga kapal marinir dapat mendekati Enies Lobby. Tidak lama kemudian, sebuah peluru meriam kembali ditembakkan. Kali ini mengenai menara keadilan tempat Sogeking berada. Beruntung Sogeking berhasil melarikan diri sebelum bagian atas menara keadilan hancur. Pada saat yang sama, Luffy terus bertarung dengan Lucci, di mana semua serangan Luffy berhasil mengenai Lucci. Lucci akhirnya mengerti bahwa Gear 2 Luffy adalah doping darah, yakni proses memompa aliran darah dengan cepat, sehingga membuat Luffy menjadi lebih cepat dan kuat. Namun tindakan tersebut dapat mempersingkat masa hidup Luffy. Lucci lalu menghancurkan tembok di ruangan itu, membuat air laut masuk dan terus mengalir ke jalan rahasia, di mana seluruh kru topi jerami beserta dengan Kokoro dan Chimney berada di sana. Sedangkan di jembatan kecemasan, Robin, Franky, dan semua yang berada di sana terkejut ketika melihat armada marinir muncul dari balik kabut. Kapal-kapal marinir tersebut lalu mulai menembakkan meriam mereka ke Enies Lobby, yang menandakan Buster Call telah dimulai. Tanpa henti, kapal-kapal marinir terus menembaki Enies Lobby. Menyaksikan semua itu, tubuh Robin bergetar mengingat O'Hara. Pada saat yang sama, kru topi jerami yang terbagi atas dua grup terus menyusuri jalan rahasia. Grup Zoro dan Sanji tanpa sengaja menjatuhi Sogeking, yang kemudian mendengar suara misterius kembali sebelum dia sadar bahwa dia telah ditinggal oleh kedua rekannya itu. Sedangkan grup Nami yang berada di depan grup Zoro tiba-tiba melihat arus air yang besar mendatangi mereka. Tanpa pikir panjang, mereka segera berbalik arah. Sementara itu, Luffy dan Lucci melompat ke tempat yang lebih tinggi dikarenakan area pertempuran mereka yang telah dipenuhi air. Di tempat yang baru, Luffy dan Lucci langsung melanjutkan pertempuran mereka. Namun Luffy yang kini telah kembali ke kondisi normal, tidak dapat menandingi kecepatan dan kekuatan Lucci. Lucci kemudian menggunakan Fire Sting Flying Finger pistolnya untuk menyerang Luffy. Saat Lucci mengira ia telah mengalahkan Luffy, manusia karet itu muncul dan menggunakan Gear 3-nya. Dengan memperbesar lengannya menjadi seperti lengan raksasa, Luffy kemudian meninju Lucci, mendorongnya keluar, bahkan sampai menghancurkan tempat pertempuran mereka. Zoro, Sanji, dan Sogeking melihat grup Nami berlari ke arah mereka diikuti arus air besar. Zoro lalu mencoba menghancurkan tembok di sampingnya, namun arus air dengan cepat membawa mereka. Sementara itu, akibat pukulan Gear 3 Luffy, Lucci terlempar ke salah satu kapal marinir. Tidak mengenali Lucci, para marinir segera menodongkan senjata mereka. Namun kapten mereka memerintahkan mereka untuk menurunkan senjata. Kilas balik 15 tahun yang lalu, sebuah kerajaan berhasil dikalahkan oleh kelompok bajak laut. Raja kerajaan tersebut lalu meminta bantuan World Government, yang kemudian mengirimkan Lucci. Saat bertemu para bajak laut, Lucci sengaja menyerahkan diri, membuat dirinya disatukan dengan tahanan yang lain. Di ruang tahanan, Lucci kemudian membunuh semua tahanan. Ketika kapten bajak laut melihat hal itu, ia langsung menyerang Lucci. Namun dengan santai Lucci mendekatinya dan membunuhnya. Kembali ke masa kini, Luffy melemparkan dirinya ke arah Lucci. Di atas kapal marinir, Luffy dan Lucci melanjutkan pertarungan mereka, yang membuat para marinir ketakutan. Seorang kapten lain yang mengetahui keberadaan Luffy di atas salah satu kapal marinir, menyuruh krunya untuk menghancurkan kapal marinir tersebut. Karena waktu Gear 3 telah habis dan tembakan kapal marinir, Luffy terpental kembali ke menara keadilan dengan tubuh yang telah mengecil. Sementara itu, Spandam mencoba membujuk Franky untuk menyerahkan Robin kepadanya. Namun Franky malah meninjunya dengan tangan besinya. Spandam lalu mencoba membunuh Robin dengan Fang Frit. Namun serangan itu ditahan oleh Franky dan mengancam Fang Frit untuk kembali ke wujud gajahnya. Terinspirasi oleh kru topi jerami, Franky kemudian membawa Fang Frit dan menghantam Spandam dengannya sebagai balasan untuk Tom. Robin yang menyaksikan Franky akhirnya bangkit dari traumanya dan bersiap untuk bertempur kembali. Di tempat lain, para kawan kru topi jerami telah ditunggu oleh puluhan meriam marinir saat mereka mencapai gerbang utama Enies Lobby. Kembali ke Luffy yang kini telah ditangkap oleh Lucci karena tubuhnya yang mungil. Namun ketika Lucci akan menyerangnya, Lucci merasakan sakit akibat serangan Gear 3 Luffy sebelumnya.
Hal itu memberikan waktu bagi Luffy untuk kembali ke tubuh normalnya dan membebaskan diri. Sedangkan di jalan rahasia, semua kru topi jerami yang kini tengah terbawa arus berhasil diselamatkan oleh seorang putri duyung. Yang mana putri duyung tersebut adalah Kokoro. Robin dan Franky berhasil membajak kapal escort marinir. Namun kemudian, mereka merasakan sesuatu mendatangi mereka dari dalam laut. Yang ternyata adalah Kokoro yang membawa kru topi jerami. Setelah siuman, kru topi jerami terkejut dan sedikit kecewa saat mengetahui Kokoro adalah putri duyung. Selain itu, kru topi jerami juga lega saat mereka melihat Robin yang kini sudah bersama-sama dengan mereka lagi. Tidak lama kemudian, Zoro yang diikuti oleh Sogeking berjalan menuju jembatan kecemasan, mengkhawatirkan Luffy yang masih bertarung dengan Lucci. Franky dan Sanji lalu mengikuti Zoro. Di sana Franky memberitahu Zoro bahwa marinir tidak menghancurkan jembatan kecemasan karena ada Robin. Mendengar itu, Zoro menyadari bahwa marinir akan menyerang mereka untuk menangkap Robin kembali. Di gerbang utama Enies Lobby, para marinir mulai menembakkan meriam mereka ke arah kawan-kawan kru topi jerami. Tidak lama kemudian, sebuah pengumuman berkumandang di Enies Lobby memberitakan bahwa para marinir telah berhasil mengeliminasi para perusuh yang tidak lain adalah kawan-kawan kru topi jerami. Mendengar pengumuman itu, Franky lalu meneriakkan dan menyemangati Luffy yang kini telah mengaktifkan kembali Gear-2-nya. Setelah mengaktifkan Gear-2-nya, Luffy segera menyerang Lucci. Ketika serangan mereka saling beradu, Luffy berhasil memukul Lucci dan dilanjutkan dengan Twin Jet pistolnya yang membuat Lucci terpental. Saat Luffy berniat menghabisi Lucci, sang Leopard itu mengeluarkan teknik rahasianya, Six King Gun. Setelah berhasil melukai Luffy, Lucci segera melayangkan Tempest Kick-nya untuk mengeliminasi Luffy. Akibat serangan Lucci tersebut, marinir jadi mengetahui lokasi Luffy. Mereka lalu memutus akses antara Luffy dan krunya. Selain itu, saat kapal-kapal marinir mulai mengepung kru topi jerami, Sanji tiba-tiba menghilang. Para marinir akhirnya mulai menyerang kru topi jerami. Zoro, Franky, dan Sogeking mulai memakai jurus mereka masing-masing. Zoro dengan jurus pedangnya, Franky dengan tangan robotnya, dan Sogeking dengan peluru dari ketapelnya. Begitu pula dengan Nami dan Robin. Mereka ikut bertarung ketika para marinir mulai mendatangi kapal escort untuk menangkap Robin. Sementara itu, Luffy kembali terkena serangan Six King Gun untuk kedua kalinya. Sempat mencoba untuk bangkit, namun tidak lama kemudian, Luffy roboh. Sogeking yang melihat hal itu, membuka topengnya dan meneriakkan nama Luffy, memperlihatkan identitas aslinya. Usopp terus menyuruh Luffy untuk bangkit, Usopp bahkan menantang Lucci untuk menghadapinya. Saat Luffy menyuruh Usopp untuk diam, Usopp mengatakan bahwa dengan kondisi Luffy sekarang, ia tidak bisa menghentikannya. Usopp lalu memanggil Lucci dengan sebutan anak kucing. Merasa terhina, Lucci berniat menyerangnya, namun Luffy ternyata telah bangkit di belakangnya. Luffy lalu berjanji bahwa ia tidak akan jatuh lagi sebelum berhasil mengalahkan Lucci. Di lain tempat, Sanji menemukan ruang kendali Enies Lobby, sedangkan Zoro berhadapan dengan Shu, seorang pemakan buah iblis Sabi-Sabi no Mi, yang dapat membuat semua yang disentuhnya menjadi berkarat, yang menyebabkan satu pedang Zoro, Yubashiri, menjadi berkarat dan hancur. Shu lalu mencoba membuat tubuh Zoro berkarat. Beruntung Usopp datang menyelamatkan Zoro. Sementara itu, Lucci berhasil menangkap Luffy dengan ekornya, menyerangnya dengan Six King Gun untuk ketiga kalinya. Namun karena janjinya, Luffy menolak untuk jatuh kembali. Ia bahkan berbalik menyerang Lucci dengan Jet Gatling Gun menggunakan seluruh sisa kekuatannya. Luffy terjatuh setelah berhasil mengalahkan Lucci. Ia lalu berteriak memanggil krunya, mengatakan bahwa mereka akan pulang bersama-sama. Berita kemenangan Luffy membuat kawan kru topi jerami memberitahu keberadaan mereka yang selamat karena bergelantungan di jurang menggunakan tali Pauli. Sementara itu, kru topi jerami yang tengah bertarung terkejut ketika mengetahui bahwa Luffy tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Usopp kembali menyemangati Luffy, mengatakan mereka telah menang dan sekarang saatnya untuk pulang. Saat Nami menyuruh kru ke kapal escort untuk menjemput Luffy, para marinir meledakkan kapal tersebut dengan chopper dan yang lainnya masih berada di sana. Beruntung, Sanji muncul dengan membawa chopper dan yang lainnya. Mereka lalu berlari ke kolom kedua untuk menghindari tembakan marinir. Berhasil memojokkan kru topi jerami di kolom kedua. Para marinir kemudian berniat meledakkan kolom pertama, di mana Luffy berada. Usopp lalu kembali mendengar suara misterius. Namun kali ini suara itu juga terdengar oleh semua kru topi jerami yang lain. Dan kali ini, suara itu menyuruh mereka semua untuk terjun ke laut. Saat marinir hendak menembak Luffy,
Robin menggunakan kemampuannya untuk melemparkan Luffy ke laut, yang kemudian diikuti oleh seluruh kru topi jerami. Ternyata kedatangan mereka telah ditunggu oleh salah satu kru mereka yang lain, yakni Going Merry. Sanji naik ke permukaan dan melihat tali penolong dilemparkan dari atas Merry, namun saat Sanji naik ke atas dek, ia tidak menemukan siapa-siapa. Ketika semua orang bergembira karena telah diselamatkan Merry, Robin mengucapkan terima kasihnya kepada Luffy dan semua yang sudah menolongnya. Akan tetapi, kapal marinir mulai bersiap menembak Merry yang sudah terkepung. Beruntung pusaran air laut tiba-tiba muncul, membuat peluru marinir meleset dan mengenai kapal marinir lain. Ternyata, hal itu dikarenakan Sanji yang telah menutup pintu gerbang keadilan. Kru topi jerami mulai bertarung, mempertahankan Merry dari serangan meriam marinir, sedangkan Robin menggunakan kemampuannya untuk mengunci spandam dan mematahkan tulang punggungnya. Nami akhirnya menemukan jalan keluar. Ia kemudian menyuruh Chopper mengarahkan Merry ke arah barat, lalu meminta Franky memakai coup de vent-nya untuk melemparkan Merry keluar dari radius tembakan meriam marinir. Sementara itu, para kawan kru topi jerami memulai perjalanan mereka kembali ke Water 7 dengan menggunakan Puffing Tom. Sedangkan para marinir meminta Aokiji agar mengirimkan bala bantuan, namun Aokiji menolaknya, mengatakan bahwa untuk kali ini, bajak laut topi jerami telah berhasil mengalahkan marinir. Luffy dan Chopper mencari Usopp, yang kini telah kembali menjadi Sogeking. Sedangkan Nami masih penasaran dengan suara yang ia dengar di Enies Lobby. Namun Luffy dengan yakin mengatakan bahwa suara tersebut adalah suara Merry. Tidak lama kemudian, kru topi jerami bertemu dengan kapal Galila. Akan tetapi di hadapan Iceberg, Merry tiba-tiba rusak terbelah dua. Luffy kemudian memohon kepada Iceberg untuk memperbaiki Merry. Namun Iceberg menyuruh Luffy untuk merelakan Merry. Iceberg lalu bercerita bahwa ketika kru topi jerami pergi ke Enies Lobby, Merry berbicara kepadanya, memintanya untuk memperbaikinya untuk perjalanan terakhirnya. Mendengar cerita Iceberg, Luffy setuju untuk mengistirahatkan Merry. Dengan ditemani oleh krunya yang berdiri di belakangnya, Luffy akhirnya membakar Merry. Melihat apa yang terjadi di hadapan mereka, semua anggota kru topi jerami tidak kuat menahan kesedihan mereka. Bahkan beberapa dari mereka menangis, mengingat semua kenangan perjalanan mereka bersama Merry. Merry meminta maaf karena tidak dapat menemani kru topi jerami. Namun Luffy berteriak bahwa merekalah penyebab Merry menjadi seperti sekarang. Dengan mengucapkan terima kasih, Merry akhirnya pergi meninggalkan bajak laut topi jerami. 2 hari setelah meninggalkan Enies Lobby, Pauli mendatangi penduduk kota Water 7 untuk membantu mereka memperbaiki kota akibat Aqua Laguna. Begitupun halnya dengan kru Franky Family yang tengah memperbaiki rumah mereka akibat serangan kru topi jerami. Di kediaman Iceberg, saat Franky bertanya kepada Iceberg tentang rencananya untuk mengatasi Aqua Laguna berikutnya, ia dihubungi oleh Zambai yang memberitahu bahwa pesanannya sudah sampai. Sedangkan di kediaman sementara kru topi jerami, Kokoro datang menemui mereka sambil membawa barang-barang mereka yang disita penduduk. Tidak lama kemudian, Franky datang. Ia lalu menjelaskan kepada kru topi jerami tentang pohon Adam, yakni pohon terkuat di dunia. Mengatakan bahwa ia memakai uang topi jerami yang ia curi untuk membeli pohon tersebut, yang sekarang ia akan pakai untuk membuatkan mereka sebuah kapal. Sementara itu, sebuah kapal marinir milik wakil Admiral Garp berlabuh di Water 7. Garp beserta pasukannya lalu menuju ke kediaman topi jerami. Sesampainya di sana, Garp langsung menghancurkan tembok bangunan itu, mendatangi Luffy dan memukulnya. Luffy terbangun dan terkejut melihat kakeknya berada di hadapannya. Kru topi jerami terkejut mengetahui bahwa kakek Luffy adalah seorang wakil Admiral Marinir. Namun Luffy kesal dengan Garp, mengingat Garp telah melatihnya dengan keras, berbeda dengan Shanks, idola Luffy. Garp lalu menjelaskan kepada Luffy bahwa Shanks sudah berbeda dengan Shanks yang Luffy kenal saat ia masih kecil. Shanks sekarang adalah seorang Yonko atau Kaisar Laut, musuh besar marinir dan para Shichibukai. Sementara itu, Zoro datang dan langsung menghajar para marinir. Garp kemudian mengirim kedua marinirnya untuk menghentikan Zoro, dan saat Luffy hendak memberitahu Zoro, ia diserang oleh salah satunya. Namun Luffy dan Zoro dengan mudah mengalahkan kedua marinir tersebut. Ternyata kedua marinir itu adalah Koby dan Helmeppo. Setelah huru-hara selesai, Garp bertanya kepada Luffy tentang reuninya dengan ayahnya di Lockdown. Luffy yang tidak mengetahui ia memiliki ayah, bingung dengan pertanyaan kakeknya itu. Garp lalu menjelaskan bahwa ayah Luffy adalah Monkey D. Dragon, pemimpin pasukan revolusi,
kelompok yang berniat menghancurkan marinir. Mendengar itu, sontak semua orang syok. Mengetahui seorang bajak laut, marinir, dan pemimpin revolusi berasal dari satu keluarga yang sama. Setelah mengetahui cucunya selamat dari Enies Lobby, Garp memutuskan untuk pergi. Garp juga memutuskan untuk tidak menangkap Luffy dan krunya, dengan alasan bahwa mereka berhasil lolos darinya. Sebelum pergi, Luffy bertanya bagaimana Koby dan Helmeppo berakhir mengikuti kakeknya. Kepada Luffy, Koby lalu menceritakan semuanya, termasuk cara kapal marinir melewati Calm Belt tanpa harus melalui Reverse Mountain. Ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Nami. Luffy dan Koby akhirnya berpisah. Dengan Koby berjanji, saat ia bertemu Luffy di New World, paruh kedua dari Grand Line, ia akan menangkapnya. Kembali ke Water 7, kru topi jerami mengadakan pesta barbecue dan mengundang seluruh warga dari kru Frankie Family, Sodom dan Gomorrah, Oimo dan Kashi, Iceberg, Pauli dan para kru Galeila, serta Frankie dan Sogeking. Di tengah pesta, Aokiji tiba-tiba menemui Robin dari balik tembok, menjelaskan alasannya membantu Robin, yang mana karena itu adalah keinginan terakhir sahabatnya, Soul. Aokiji lalu menyelamati Robin karena telah menemukan Ohara yang baru dan berpesan kepada Robin bahwa Ohara tidak pernah mati. Di suatu tempat di New World, Shanks terlihat menaiki kapal Whitebeard dengan membawa segentong alkohol. Kedatangan Shanks ini membuat beberapa kru Whitebeard jatuh pingsan. Kedua kaisar laut ini lalu berbincang tentang masa lalu mereka, seperti ketika Shanks masih menjadi kru Goldie Roger. Whitebeard lalu bertanya, mengapa orang dengan kemampuan seperti Shanks dapat kehilangan lengannya? Namun Shanks tidak ingin menjawabnya. Ia lebih tertarik membahas tentang Blackbeard, bekas kru Whitebeard yang berkhianat, yang berhasil melukai mata kirinya. Mengetahui Ace sedang mencari Blackbeard untuk balas dendam kematian Thatch, Shanks meminta Whitebeard untuk menyuruh Ace pulang. Namun Whitebeard menolak permintaan Shanks, menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusannya. Hal itu menyebabkan keduanya terlibat perseteruan. Kembali ke Water 7, Iceberg dan para shipwright mendatangi kediaman Frankie, berniat membantu Frankie yang tengah membuat kapal bajak laut topi jerami. Sementara itu, ketika Zoro sedang membaca berita tentang Enies Lobby, Nami memarahi Luffy akibat menghabiskan uang kas topi jerami untuk pesta kemarin. Untuk menenangkan Nami, Robin lalu mengajak Nami untuk berbelanja, yang disetujui oleh kru yang lain. Di kota saat tengah dikerumuni warga, seorang gadis menemui Luffy dan Chopper dan meminta bantuan mereka untuk mencari yagaranya yang hilang. Setelah mendengar penjelasan gadis yang bernama Abi itu, Luffy dan Chopper pun setuju membantunya. Di jalan, Luffy bertemu Robin dan meminta bantuannya. Dengan kemampuan buah iblisnya, Robin membantu Luffy, namun ia tidak menemukan keberadaan Yagara tersebut di Water 7. Luffy lalu menemukan secarik kain. Abi lalu mengenali kain itu sebagai kain milik Yagaranya. Dengan mengikuti sejejak kain tersebut, grup Luffy akhirnya menemukan sebuah kota tua. Di sana mereka melihat sebuah cahaya. Ketika mereka bertiga berlari ke cahaya tersebut, mereka terjatuh ke dalam air hingga tidak sadarkan diri. Setelah siuman, Abi menemukan dirinya berada di sebuah gua dengan danau di tengahnya. Di danau itu, ia lalu melihat Yagaranya yang hilang. Ketika Abi berniat untuk menjemput Yagaranya, Luffy mencegahnya, mengetahui bahwa Yagara yang dilihat Abi adalah ilusi, sebuah penampakan dari Yagaranya yang telah mati. Tidak lama kemudian, mereka menemukan seekor bayi Yagara. Setelah memutuskan untuk mengadopsi bayi itu, Abi berterima kasih kepada Luffy dan Chopper karena telah membantunya. Zoro tengah mencari pedang untuk pengganti Yubashiri ketika ia bertemu dengan dua anak preman yang pernah membantunya. Kedua anak itu lalu menyapa Zoro dan menginginkan Zoro untuk menjadi kakak mereka. Meskipun Zoro menolaknya, kedua anak itu tetap bersikeras. Ketika Zoro memarahi kedua anak itu karena terus mengikutinya, seorang wanita tiba-tiba muncul dan menyerang Zoro. Kedua anak itu lalu meminta wanita yang mereka panggil Mama untuk berhenti menyerang Zoro. Setelah itu, Mama beserta dengan anak-anak lainnya membawa Zoro ke kediaman mereka. Di rumah Mama, Zoro secara tidak sengaja menolong seorang bayi yang hendak jatuh. Hal ini mengakibatkan Mama meminta Zoro untuk menjaga bayi-bayinya. Merasa dimanfaatkan oleh Mama, Zoro marah dan pergi. Setelah kepergian Zoro, sekelompok preman mendatangi Mama karena menginginkan rumahnya. Satu dari dua anak yang mengenal Zoro, diam-diam pergi untuk meminta bantuan Zoro. Di atas atap, Mama dan anak-anak dipojokkan oleh para preman. Beruntung saat para preman hendak menyerang anak-anak, Zoro datang dan dengan mudah menghabisi mereka. Setelah berhasil menyelamatkan rumah Mama, Zoro mengucapkan selamat tinggal
yang dibalas oleh mama dan anak-anak dengan ucapan terima kasih. Ketika Sanji sedang berbelanja bersama Chimney dan Gonbe, mereka melihat Nami dan Robin sedang dikerumuni oleh wartawan. Mendengar salah seorang wartawan menawarkan Nami dan Robin photoshoot pakaian renang, Sanji segera mengusir mereka. Setelah itu, Sanji menemani Chimney dan Gonbe untuk makan. Sesampainya di rumah makan, mereka segera disuguhkan sepiring nasi goreng sederhana oleh kakek Banban. Terkejut dengan kenikmatan masakan kakek Banban, Sanji bertekad untuk mengetahui bumbu rahasianya. Setelah gagal menemukan bumbu rahasia kakek Banban di toko, Sanji akhirnya menyadari apa bumbu rahasia itu pada saat ia memakan rice ball buatan kakek Banban, yakni garam Aqua Laguna. Sanji lalu memohon kakek Banban untuk memberinya sedikit dari garam Aqua Laguna miliknya. Namun kakek Banban mengantarkan Sanji ke atap bangunan di Water 7 dan memperlihatkan kepadanya kilauan garam Aqua Laguna di sana. Setelah mengumpulkan banyak garam Aqua Laguna, Sanji dan Chimney pamit pulang. Sementara itu, setelah berpisah dengan Chimney, Sanji melihat Usopp tengah melatih pidato untuk kembali bergabung dengan kru topi jerami. Sedangkan Chimney kembali menemui Kokoro yang sedang berada di kediaman Franky. Di sana terlihat semua orang terus membantu Franky, yang tanpa henti membuat kapal bajak laut topi jerami. Saat Iceberg melihat blueprint kapal itu, ia mengatakan bahwa perjalanan kru topi jerami menuju New World akan lebih mudah. Sementara itu, Usopp berencana menemui kru topi jerami, namun mengurungkan niatnya ketika melihat mereka seperti tengah berdebat dengan intens. Paginya, Nami gembira mengetahui log postnya telah berfungsi kembali. Kokoro lalu mengatakan bahwa tujuan mereka berikutnya adalah Fishman Island. Akan tetapi sebelum mereka dapat sampai ke sana, mereka harus melewati Florian Triangle, sebuah tempat di mana kapal-kapal sering hilang secara misterius. Tidak lama kemudian, Chimney, Mozu, dan Kiwi datang, memberitahu kru topi jerami bahwa kapal mereka telah selesai. Namun, saat kru topi jerami hendak pergi, kru Franky datang dengan membawa bounty terbaru mereka. Dengan nilai bounty sebagai berikut. Luffy 300 juta berry, Zoro 120 juta berry, Nami 16 juta berry, Robin 80 juta berry, Chopper 50 berry, Sanji 77 juta berry, Sogeking 30 juta berry. Selain kru topi jerami, Franky juga mendapatkan bounty sebesar 44 juta berry, sehingga kru Franky memohon kepada Luffy untuk merekrut Franky. Khawatir dia akan ditangkap oleh marinir jika tetap berada di Water 7. Setelah mendengar alasan kru Franky, Luffy mengatakan bahwa ia memang berencana untuk merekrut Franky. Sesampainya di dermaga, kru topi jerami bertemu dengan Iceberg dan para shipwright. Iceberg kemudian memperlihatkan kapal terbaru mereka. Luffy lalu bertanya kepada Iceberg di mana Franky. Iceberg mengatakan kalau Franky bersembunyi. Iceberg kemudian meminta Luffy untuk membawa Franky bersamanya, karena itu adalah mimpinya, berlayar di atas kapal impiannya, terlepas dari keinginan bodohnya untuk menjaga dirinya dan Water 7. Sementara itu di Franky House, kru Franky terkejut melihat Franky di sana. Mereka lalu memohon kepada Franky untuk ikut dengan Luffy, karena Franky sekarang adalah buronan marinir. Namun Franky menolaknya. Akhirnya salah satu kru Franky menyerang Franky dan mengambil underwear-nya. Zambai lalu menyuruh kru Franky untuk membawa underwear itu ke Luffy. Saat kru Franky mulai terpojokkan, Luffy datang dan mengambil underwear itu. Luffy kemudian melontarkan dirinya ke dermaga. Dan dengan bantuan Zoro dan Sanji, Franky dilemparkan dengan meriam menuju dermaga. Di hadapan Franky, Luffy akhirnya secara resmi mengajak Franky untuk menjadi bagian dari bajak laut topi jerami. Franky tetap bersikeras menolak ajakan Luffy dengan memperlihatkan pose supernya. Franky mengatakan bahwa ia masih memiliki kewajiban di Water 7. Dengan izin Luffy, Robin lalu menggunakan kemampuan buah iblisnya untuk meremas bola permata keluarga Franky, yang membuat semua orang terkejut dan Franky kesakitan. Robin lalu bertanya alasan Franky yang sebenarnya. Ketika Franky mengutarakan alasannya, Iceberg langsung membantahnya, mengatakan bahwa hal yang menahan Franky untuk ikut bersama Luffy dan krunya adalah karena rasa bersalahnya atas kematian Tom, sehingga merasa berkewajiban untuk menebus kesalahannya kepada dirinya dan Kokoro. Sebelum Franky dapat membantahnya, tiba-tiba kru Franky melemparkan tas pakaian Franky ke hadapannya, mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat menjaga Franky bila marinir datang untuk menangkapnya. Saat Franky masih pura-pura kesakitan sebagai alasan dia menangis karena terharu, Zoro dan Sanji mendatangi Luffy dan mengabarkan bahwa kakek Luffy telah kembali ke Water 7 untuk menangkap mereka. Luffy lalu mengembalikan underwear Franky
dan kembali mencoba merekrut Frankie sebagai shipwright-nya, yang kali ini langsung diterima oleh Frankie. Seorang marinir melaporkan kepada Garp tentang bajak laut topi jerami yang telah meninggalkan Water 7. Sementara itu, Frankie bertanya kepada Luffy tentang Usopp, namun Luffy mengatakan bahwa ia tidak datang, padahal Luffy sudah menunggunya. Kilas balik beberapa hari sebelumnya, Luffy diberitahu Sanji bahwa Usopp berencana kembali ke kru topi jerami. Namun saat Luffy akan menjemputnya, Zoro melarangnya. Zoro lalu berkata, jika Usopp tidak minta maaf dan Luffy yang notabene adalah kaptennya, tidak layak untuk dihormati, maka ia akan meninggalkan topi jerami. Mendengar ucapan Zoro, Luffy setuju untuk menunggunya. Kembali ke masa kini, Usopp terlihat sedang berlari menuju dermaga, sedangkan kapal Garp mulai muncul menuju ke arah topi jerami. Mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas dari Aokiji, Garp lalu mulai menyerang topi jerami. Ketika Usopp muncul, ia terkejut melihat topi jerami telah meninggalkan dermaga. Usopp lalu berlari sambil memberikan alasan, mengapa mereka harus menerima dia kembali. Di tengah hujan meriam serangan Garp, kru topi jerami tidak menanggapi ucapan Usopp. Sampai akhirnya Usopp meminta maaf, yang langsung disambut oleh Luffy, yang menerimanya kembali menjadi anggota bajak laut topi jerami. Meski tengah dihujani oleh meriam Garp, Frankie meminta Zoro untuk menggulung layar kapal. Terlihat seperti akan menyerah. Garp menghentikan serangannya. Ternyata Frankie mengatakan bahwa mereka tidak bisa berlayar sebelum menamakan kapal mereka. Setelah mendengar nama dari setiap kru, mereka memutuskan untuk memakai nama pemberian dari Iceberg, Thousand Sunny. Luffy lalu memanggil Garp dan Kobe, berharap ia akan bertemu dengan mereka kembali, dan tidak lupa berterima kasih kepada semua kawan-kawan mereka di Water 7. Mendengar itu, Garp lalu menyerang topi jerami dengan meriam raksasa. Beruntung Frankie menggunakan Coup de Burst milik Sunny, membuat Sunny melompat meninggalkan Water 7. Sementara itu di Grand Line, Smoker melihat bounty topi jerami terbaru dan bertekad untuk menangkap mereka. Sedangkan orang-orang terdekat kru topi jerami menyatakan rasa bangga terhadap bajak laut favorit mereka. Seperti Zeff dan para koki Baratie, penduduk Fuchsia Village, Kaya dan bajak laut Usopp, murid-murid Dojo Shimotsuki, Nojiko dan Genso, Dr. Kureha dan Dalton, serta Vivi dan Raja Cobra, yang sempat terkejut melihat Miss All Sunday, namun yakin akan keputusan Luffy, dan Dragon yang ingin bertemu kembali dengan Luffy. Berita tentang sepak terjang kru topi jerami di Enies Lobby akhirnya sampai ke Blackbeard. Mengetahui nilai bounty topi jerami meningkat drastis, Blackbeard berencana untuk menangkap mereka. Akan tetapi, mereka dihentikan oleh Ace yang mendengarkan pembicaraan mereka, dan juga yang ingin membalaskan dendam rekannya. Blackbeard lalu mengatakan kepada Ace bahwa alasan ia membunuh Tetch adalah untuk mengambil buah iblis Yami Yami no Mi miliknya. Setelah menyuruh krunya pergi, Blackbeard kemudian mengeluarkan asap hitam yang menyebar memenuhi seluruh kota. Beberapa saat kemudian, asap hitam tadi mulai menyedot semua rumah di desa Banaro, hingga desa itu kosong, lalu melemparkannya keluar dalam bentuk reruntuhan. Blackbeard kemudian menjelaskan bahwa buah iblisnya dapat menyerap dan menetralisir kemampuan buah iblis lainnya, termasuk buah iblis tipe Logia, yang langsung dicontohkan dengan memukul Ace hingga ia terlempar. Terkejut mengetahui kemampuan menakutkan buah iblis Blackbeard, Ace akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya. Namun serangan Ace tersebut dibalas oleh Blackbeard, membuat kedua serangan itu beradu antara api dan kegelapan. Peristiwa di desa Banaro ini kedepannya akan memicu sebuah kejadian yang luar biasa.